Bab 51. Usulan Son of Heaven itu berisiko, tapi itu memang kesempatan terbaik mereka untuk membunuh makhluk suci darah. Makhluk itu sekarang berbaring di puncak gunung berdarah, sayapnya hampir tidak bergerak. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, mereka mungkin tidak akan pernah bisa membunuhnya. Akhirnya, Qin Xuan setuju dengan Son of Heaven, tetapi dia memutuskan untuk naik gunung, meninggalkan Son of Heaven dan Yang Manli, satu-satunya dua pemilik panah binatang buas mutan, di kaki gunung. Xuan, tidak perlu naik sendiri. Beri saja perintah dari sini, Son of Heaven menyarankan. Tidak ada perintah yang harus diberikan. Karena saya tidak memiliki panah jiwa binatang mutan, saya mungkin juga naik. Qin Xuan mulai memanjat saat dia berbicara. Kerumunan itu dibagi menjadi 7 kelompok, dan masing-masing kelompok memanjat ke puncak gunung dari arah yang berbeda. Han Sen segera mengikuti Qin Xuan. Dia memperhatikan tatapan dingin Putra Langit kepadanya dan tahu bahwa Putra Langit akan menusuknya dari belakang. Mungkin itu adalah Han Sen sendiri, bukan makhluk suci darah yang tertembak pada awalnya. Oleh karena itu Han Sen memutuskan untuk mengikuti Qin Xuan di mana-mana, sehingga anak langit tidak memiliki kesempatan untuk bermain kotor. Memang, Han Sen benar. Son of Heaven punya ide menembak Han Sen mati sejak dia mengusulkan semua orang untuk naik. Di lereng, Han Sen tidak punya tempat untuk bersembunyi dan karenanya akan dikutuk. Tapi sekarang Han Sen selalu mengikuti Qin Xuan. Jika Son of Heaven membuat langkah apapun, Qin Xuan pasti akan menyelamatkan Han Sen. Namun, Putra Surga tidak menyerah hanya untuk ini. Sebaliknya, dia sekarang memiliki keinginan yang lebih kuat untuk membunuh Han Sen. Yang dia butuhkan adalah saat ketika Qin Xuan pergi dari Han Sen. Meskipun lerengnya curam, semua kelompok dilengkapi dengan satu set alat panjat penuh dan mereka segera naik di tengah jalan. Makhluk suci darah itu terluka parah, ketika ia melihat para pendaki, yang bisa dilakukannya hanyalah melolong pada mereka karena tidak dapat turun dan menyerang atau terbang menjauh. Saat Qin Xuan dan yang lainnya mendekati puncak gunung, makhluk itu mencoba terbang dengan mengepakkan sayapnya yang berlumuran darah, sementara itu segera jatuh. Semua kelompok sangat gembira dan mulai menembakinya dengan panah. Meskipun mereka tidak bisa membahayakan makhluk itu, ia marah. Tiba-tiba, makhluk darah suci mengepakkan sayapnya yang terluka dan menerkam pria terdekat. Pria itu tidak punya tempat untuk bersembunyi di lereng dan dengan tak berdaya memotong pedangnya pada makhluk berdarah suci itu. Bilahnya memotong makhluk itu di kepala tetapi bahkan tidak meninggalkan jejak pada sisiknya. Pria itu sendiri digigit oleh makhluk suci darah dan dibagi menjadi 2 bagian. Darahnya menyembur kemana-mana, yang membuat orang takut. Semua orang mulai turun. Akan sulit untuk turun gunung, tetapi untungnya mereka telah mengamankan tali di lereng ketika mereka memanjat. Semua orang akhirnya menggunakan tali untuk meluncur ke bawah. Melihat makhluk suci darah itu dipancing dan dengan kejam mengejar para pendaki, Son of Heaven dan Yang Manli dengan cepat mengangkat busur mereka dan terus-menerus menembakkan panah mereka ke makhluk itu. Son of Heaven menembakkan 2 panah dan keduanya gagal. Dia lebih tertarik menembak Han Sen daripada makhluk itu. Namun, Han Sen diam-diam dan terus mengikuti Qin Xuan, memberinya kesempatan untuk melakukan serangan berbahaya. Pengecut, putranya dari surga diam-diam mengutuk dan sekali lagi menembak makhluk berdarah suci itu. Pada titik ini, semua orang tahu makhluk darah suci itu adalah peluru yang dihabiskan. Itu terlalu banyak mengeluarkan darah dan hampir tidak bisa terbang. Jika turun sekarang, itu tidak akan bisa terbang kembali. Meskipun ada korban, mereka akan membunuh makhluk berdarah suci ini. Tidak dapat menemukan kesempatan untuk membunuh Han Sen, putra surga harus membawanya keluar pada makhluk darah suci. Panah demi panah, makhluk suci darah itu lebih kesakitan dan melolong keras. Mengepakkan sayapnya yang berdarah, makhluk itu ingin kembali ke puncak gunung, tetapi terlalu sakit untuk terbang. Dengan kepakan putus asa, itu masih jatuh. Tiba-tiba, ia terbang ke lereng dan mencengkeram batu dengan cakarnya saat jari-jarinya memotong 4 lubang di batu seolah-olah itu mentega. Makhluk suci darah mencengkeram lebih keras dan mulai memanjat gunung. Kita tidak bisa membiarkannya memanjat. Qin Xuan memanggil jiwanya dan berubah bentuk menjadi singa emas, memanjat menggunakan lubang yang ditinggalkan oleh makhluk itu. Han Sen gelisah. Jika Qin Xuan pergi, dia akan menjadi target putra surga. Han Sen mengulurkan tangan untuk meraih ekor singa dan tiba-tiba diseret. Qin Xuan memberinya tatapan sengit, tapi dia pura-pura tidak melihatnya dan masih memegang ekornya. Qin Xuan tidak punya waktu untuk mengalahkan Han Sen dan hanya mengejar makhluk itu dengan kecepatan penuh. Melihat makhluk suci darah keluar dari jangkauan tembaknya, Son of Heaven menyingkirkan busur dan anak panahnya dan tiba-tiba berubah bentuk menjadi seekor kera hitam yang tingginya lebih dari 9 kaki. Son of Heaven dengan cepat berlari ke lereng dan mulai memanjat dengan kecepatan jauh lebih cepat daripada pendaki lainnya. Seolah-olah dia berlari di tanah. Berangkat, teriak Qin Xuan. Dia tidak bisa mengikuti makhluk suci darah karena Han Sen menarik-narik ekornya. Han Sen dengan cepat melepaskan ekornya. Son of Heaven terburu-buru untuk membunuh makhluk darah suci sehingga dia tidak punya waktu untuk menyakiti Han Sen. Son of Heaven benar-benar brengsek. Dia memiliki jiwa binatang mutan yang kuat, namun dia masih mengirim kita dan menempatkan kita dalam bahaya. Han Sen merasa cemburu ketika melihat kera memanjat dengan kecepatan yang luar biasa. Dia memang memiliki pembunuh berdarah,
tetapi kekuatannya adalah kecepatannya yang kencang di tanah dan ketangkasan tangan manusianya. Untuk gunung-gunung yang curam seperti ini, pembunuh berdarah itu tidak akan pernah bisa memanjat dengan 4 kakinya. Son of Heaven segera pergi ke depan Qinzuan singa emas dan langsung di belakang makhluk suci darah. Makhluk yang sudah berada di puncak gunung mencakar putra langit saat melihatnya. Bab 52. Hansen menemukan tempat yang tidak begitu curam dan memegang kiamat di kedua tangan sambil menonton perkelahian di puncak gunung. Menarik panah Skyfall dari gemetarannya, dia menembaknya pada makhluk darah suci. Dia nyaris tidak menyakiti makhluk darah suci dengan panahnya dan dua ditembak pada Son of Heaven yang bertarung dengan makhluk darah suci. Tentu saja, panah Skyfall juga tidak akan melukai Son of Heaven. Itu dibuat dengan sangat buruk sehingga bahkan tidak akan menembus kulit makhluk mutan. Hansen baru saja melakukan pemanasan. Lagi pula, dia hanya memiliki satu panah set baja dan ingin memastikan dia akan berhasil dengan itu. Sialan, jangan menembak jika kamu tidak tahu bagaimana menggunakan busurmu. Singkirkan anak panahmu yang tidak berguna, geram putra surga yang telah ditembak 2 kali oleh Hansen. Qinzuan bergegas ke atas dan mulai menyerang makhluk suci darah. Yang lain juga naik kembali ke atas dan mulai menembaki makhluk itu. Meskipun makhluk darah suci itu sekarat, itu masih kuat. Melolong di puncak gunung, itu memaksa semua orang kembali. Baik putra surga maupun Qinzuan tidak bisa mendekatinya. Tiba-tiba, putra surga berubah bentuk kembali ke tubuhnya sendiri. Dia hanya berubah bentuk selama 1 jam, meskipun dia bisa mengubah bentuk lebih lama dari itu dengan poin genonya. Saat Hansen bertanya-tanya apa yang coba dilakukan anak langit, dia melihat anak langit memanggil pedang jiwanya yang merah dan menebasnya di sayap berdarah makhluk itu. Qinzuan juga berubah bentuk kembali ke dalam dirinya, memanggil belati kupu-kupu jahatnya, dan menikamnya pada makhluk itu. Beberapa orang lain di puncak gunung juga menggunakan senjata mereka sendiri untuk menyerang makhluk suci darah. Makhluk itu terluka parah dan Son of Heaven membuat luka sepanjang 1 kaki di sayapnya. Makhluk itu dimandikan dengan darahnya sendiri. Qinzuan mengambil kesempatan untuk menusuk belati ke dalam luka makhluk itu dan darahnya tiba-tiba berubah hitam karena diracuni oleh belati. Serang lebih keras. Itu hampir mati, teriak seseorang. Dan kemudian semua orang meningkatkan permainan mereka. Hansen melihat dengan jelas dari tempatnya berdiri bahwa kaki tangan anak langit memang memiliki keterampilan yang luar biasa. Mereka bergerak di lereng seolah-olah mereka berjalan di tanah yang datar. Jika mereka tidak ada di sana untuk mengalihkan perhatian makhluk itu, anak langit dan Qinzuan tidak akan berhasil dengan mudah. Melihat bahwa makhluk darah suci itu hampir hilang, Hansen meraih kiamat dan menatap makhluk itu, mencari kesempatan untuk menembak. Jika dia membuat serangan terakhir sebelum makhluk itu mati, dia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan jiwanya. Meskipun peluangnya sangat tipis, peluang masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Son of Heaven mengambil risiko dan memanjat dirinya untuk serangan terakhir juga. Siapapun yang melakukan serangan terakhir bisa menjaga jiwa binatang buas itu untuk dirinya sendiri. Itu adalah aturan standar di penampungan. Alasannya adalah hanya mereka yang melakukan serangan terakhir yang akan tahu apakah mereka telah mendapatkan jiwa binatang buas atau tidak. Dan tidak ada yang akan tahu jika mereka berbohong. Retak. Pedang Son of Heaven ditebas ke leher makhluk itu dan membuat luka begitu dalam hingga tulangnya terbuka. Lebih banyak darah mulai menyembur keluar. Makhluk itu sekali lagi menderita serangan fatal dan menjadi gila. Itu mengumpulkan semua kekuatannya dan menyapu sayapnya melintasi kerumunan, memaksa semua orang mundur. Dengan gemetar, ia terbang lagi ke arah gunung yang berbeda. Semua orang tahu dari seberapa buruk itu berdarah bahwa itu akan segera mati. Anak langit dengan cepat memanggil busur dan anak panah binatang buas mutannya sendiri, menembaki makhluk di langit. Panah menembus sayapnya. Makhluk darah suci tidak tahan lagi dan mulai jatuh dengan sayapnya mengepak tanpa daya. Itu jatuh terlalu cepat dan sudah terlambat bagi orang lain untuk menembaknya. Anak langit sangat gembira bahkan jika makhluk darah suci itu jatuh dan mati, dia masihlah yang terakhir menyerang dan memiliki kesempatan pada jiwanya. Tiba-tiba, panah paduan ditembakkan dari lereng dan menghilang di leher makhluk yang terluka itu. Anak surga tiba-tiba mengamuk. Dan semua orang terkejut. Dalam sekejap mata, makhluk berdarah suci itu telah jatuh di kaki gunung dan mati. Makhluk darah suci naga bersayap ungu terbunuh. Jiwa binatang suci berdarah ungu dari naga bersayap ungu didapat. Makan daging naga bersayap ungu untuk mendapatkan 0 hingga 10 poin geno darah suci secara acak. Suara itu terdengar di benak Hansen. Hansen hampir meneteskan air mata untuk kebahagiaan. Namun, ia berhasil memalsukan kekecewaan, ketidakberdayaan dan frustrasi. Semua orang di puncak gunung menatapnya, terutama putra surga. Jika dia bisa membunuh dengan penglihatannya, Hansen pasti telah mati sejuta kematian. Meskipun ada aturan standar, Hansen memutuskan untuk tidak mengakui bahwa dia telah mendapatkan jiwa buas. Atau anak langit pasti akan membunuhnya. Orang yang melihat penampilannya yang kecewa tidak sepenuhnya membelinya, tetapi entah bagaimana merasa lebih baik. Setelah semua orang turun dari gunung, putra langit mengambil kerah Hansen dan bertanya, apakah Anda memiliki jiwa binatang buas? Tidak, Hansen bersikeras bahwa dia tidak mendapatkan apa-apa. Son of Heaven skeptis dan mencoba untuk mengalahkan Hansen, tetapi Qinzuan menghentikannya. Anak langit, orangku tidak melanggar aturan.
Dia bilang dia tidak mengerti. Dan bahkan jika itu terjadi, kamu tidak berhak memintanya untuk menyerahkannya kepadamu, kata Qin Xuan, wajahnya muram. Han Sen ada di gengnya. Jika dia dikalahkan oleh Putra Surga, dia tidak akan memiliki otoritas di masa depan. Son of Heaven menatap Han Sen untuk waktu yang lama sebelum dia berjalan menuju mayat naga bersayap ungu, mengeluarkan panah Han Sen, dan membelahnya menjadi dua bagian. Bab 53. Setelah membungkus mayat naga bersayap ungu, semua orang kembali ke Steel Armor Sanctuary dan Qin Xuan memanggil Han Sen ke kantornya. Apakah kamu mendapatkan jiwa binatang buas? Qin Xuan menatap Han Sen. Station Master, aku benar-benar tidak mendapatkan jiwa binatang. Seandainya aku tahu ini, aku tidak akan pernah menembak panah, kata Han Sen dengan masam. Qin Xuan tidak percaya padanya, hentikan akting. Jika Anda telah mendapatkan jiwa binatang buas, saya juga tidak akan mengambil keuntungan. Jika Anda ingin menjualnya, saya bersedia membayar. Saya bahkan dapat membayar Anda di muka. Station Master, aku akan bodoh jika aku tidak ingin mendapatkan uang. Aku benar-benar tidak mendapatkan jiwa binatang buas. Jika aku bisa menunjukkan kepadamu aku akan melakukannya, Han Sen tampak tertekan. Qin Xuan merasa emosi Han Sen adalah otentik. Dia mengerutkan kening dan berkata kepadanya, lupakan saja kalau begitu. Jangan pergi kemanapun dan tinggal di Bullseye akhir-akhir ini. Anak surga mungkin mencoba membunuhmu. Aku akan bersikap, Han Sen mengangguk. Kembali ke Bullseye, Su Xiaoqiao melingkarkan lengannya di leher Han Sen dan bertanya, Sen, kudengar kau melakukan serangan terakhir. Apakah kau mendapatkan jiwa binatang buas? Aku berharap, tapi sayangnya aku bahkan tidak memiliki jiwa binatang primitif, apalagi yang suci darah. Han Sen mengangkat bahu dan berkata. Benar, jiwa binatang sangat sulit didapat. Kita semua tidak bisa seberuntung dolar. Su Xiaoqiao menghela napas dan berkata. Dia tidak memiliki banyak keraguan. Lagi pula, kemungkinan mendapatkan jiwa binatang buas terlalu rendah. Baru-baru ini kamu harus berhati-hati untuk tidak meninggalkan tempat berlindung. Meskipun kamu tidak mendapatkan jiwa binatang buas, Son of Heaven tidak akan membiarkan kamu lolos, kata Su Xiaoqiao. Aku tahu. Han Sen menepuk bahu Su Xiaoqiao, berpikir, dia sepertinya pria yang baik. Kembali di kamarnya, Han Sen tidak bisa menahan senyum dan mulai meninjau jiwa binatang barunya. Jenis jiwa binatang naga bersayap ungu darah suci, terbang. Pendahuluannya singkat, tetapi mengingatkan Han Sen bahwa dia sudah banyak mendengar tentang tipe makhluk buas ini. Jiwa binatang terbang berarti jiwa binatang itu bisa berubah menjadi sayap yang bisa memberi pemiliknya kemampuan untuk terbang seperti burung. Terbang melintasi langit tanpa membutuhkan alat seperti pesawat terbang tentu merupakan mimpi yang menjadi kenyataan. Bagian terpenting adalah bahwa dengan kemampuan untuk terbang, kelangsungan hidup seseorang akan menjadi jauh lebih mudah di tempat perlindungan dewa. Jiwa binatang terbang juga memungkinkan seseorang untuk pergi ke tempat yang tidak bisa dijangkau oleh orang biasa. Jiwa binatang buas terbang sangat mahal, bahkan lebih daripada jiwa binatang yang berubah bentuk pada tingkat yang sama. Juga, jiwa-jiwa binatang buas yang terbang sangat jarang di Suaka Dewa sehingga Anda bahkan mungkin tidak dapat membelinya meskipun Anda memiliki uang. Luar biasa, jiwa binatang terbang darah suci. Aku ingin tahu berapa banyak dari ini ada di seluruh tempat perlindungan pertama dewa. Han Sen begitu bersemangat sehingga dia hampir melompat. Jiwa binatang terbang primitif memiliki kecepatan rendah dan tidak memungkinkan pengguna untuk pergi sangat tinggi. Itu hanya bisa membawa orang 10 kaki di atas tanah. Jiwa binatang terbang mutan lebih baik tetapi masih lambat dan canggung. Jiwa binatang terbang darah suci jauh lebih baik daripada yang lain. Tapi Han Sen belum pernah melihat jiwa binatang terbang mutan di Sanctuary Armor Baja. Tentu saja, ini ada hubungannya dengan fakta bahwa ada lebih sedikit makhluk terbang di dekat Steel Armor Shelter. Ruangan itu terlalu kecil untuk Han Sen untuk memanggil sayap. Ketika dia tenang karena kegembiraan, matanya tertuju pada binatang bergigi tembaga yang berubah menjadi ungu dan mengkilap seolah-olah telah dipoles. Darah suci. Binatang buas bergigi tembaga telah berevolusi menjadi makhluk darah suci. Han Sen dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkatakan, menatap binatang itu. Selama 3 bulan, Han Sen cemas tentang hasilnya, tapi sekarang dia tahu pasti, setiap 3 bulan, dia bisa membuat makhluk berevolusi menjadi makhluk darah suci. Jika kata-kata keluar, semua orang akan menjadi gila. Seperti hari ini, sangat sulit bagi sekelompok besar orang untuk berburu naga bersayap ungu. Dan setelah dibunuh, setiap anggota dalam kelompok akan berbagi dagingnya. Geng Son of Heaven akan memiliki bagian yang lebih besar, dan geng Qin Xuan akan memiliki sisanya. Setelah semua orang mendapatkan bagian mereka sendiri, berapa banyak poin geno yang dapat ditawarkan sebagian kecil dari seluruh tubuh. Perburuan yang menghabiskan banyak sumber daya dan upaya seperti ini akan terjadi paling banyak sekali sebulan, dan tingkat keberhasilannya paling banyak 50%. Namun Han Sen bisa memiliki daging seluruh makhluk suci darah untuk dirinya sendiri setiap 3 bulan. Son of Heaven dan Qin Xuan keduanya beberapa tahun lebih tua dari Han Sen, tetapi mereka masih belum berevolusi untuk memasuki Santuari Dewa kedua, yang berarti memaksimalkan poin-poin geno suci membutuhkan banyak waktu dan usaha. Di belakang Son of Heaven ada Starry Group, dan di belakang Qin Xuan ada militer. Bahkan mereka tidak dapat memaksimalkan poin geno suci dalam waktu 10 tahun. Mungkin butuh 15 tahun atau bahkan lebih lama jika mereka bernasib buruk.
Sekarang dengan kristal hitam, Hansen hanya membutuhkan paling banyak 5 tahun untuk berkembang dengan Max Geno Point Suci. Reaksi pertama Hansen bukanlah membunuh binatang bergigi tembaga dan memakan dagingnya, tetapi pergi ke alun-alun untuk membeli makhluk primitif yang hidup. Dia tidak ingin membuang waktu sebelum dia mulai memberi makan makhluk suci darah berikutnya. Juga, dia tidak berani pergi berburu, takut balas dendam putra surga. Mengambil makhluk primitif yang telah dia beli kembali ke kamarnya, Hansen tidak ragu sebelum dia membunuh binatang bergigi darah tembaga suci. Itu jauh lebih kuat dari makhluk darah suci liar dan mudah dibantai. Binatang suci bergigi darah tembaga terbunuh. Tidak ada jiwa binatang buas yang didapat. Makan dagingnya untuk mendapatkan 1 hingga 10 poin Geno suci secara acak. Meskipun tidak ada jiwa binatang yang diperoleh, Hansen masih di atas bulan. Dia dengan cepat menyiapkan pot dan siap membuat rebusan. Bab 54. Daging binatang bergigi tembaga dimakan. 1 poin Geno suci didapat. Daging binatang bergigi tembaga dimakan. 1 poin Geno suci didapat. Petik 2. 2 hari kemudian, Hansen menghabiskan sepanci besar daging binatang bergigi tembaga dan bahkan menghisap tulang. Dia melemparkan tulang ke dalam api sehingga tidak ada yang tersisa. Sebanyak 7 poin Geno suci ditambahkan ke 18 poin sebelumnya. Sekarang Hansen memiliki 25 poin Geno suci dan kebugarannya telah meningkat. Dia merasa seolah-olah dia memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Melihat binatang menjerit primitif yang dia simpan di kandang sekarang, Hansen tidak bisa membantu tetapi memukul bibirnya. Binatang buas yang menjerit relatif kecil dan tidak memiliki rambut, jadi dia bisa membuangnya ke dalam panci sepenuhnya setelah selesai berevolusi. Itu sebabnya Hansen telah memilih binatang menjerit untuk berkembang. Kemarin Qin Xuan telah membagi daging naga bersayap ungu di antara gengnya. Yang dia miliki hanyalah separuh tubuh yang lebih kecil sehingga yang didapat setiap orang hanyalah sepotong, sekitar 1/1000 tubuh, yang tidak akan banyak berguna sama sekali. Karenanya seperti kebanyakan orang, Hansen memilih untuk mendapatkan $200.000 sebagai hadiah daripada potongan daging. Hansen masih kekurangan uang tunai. Membutuhkan uang bagi keluarganya untuk hidup lebih baik dan dia juga membutuhkan uang untuk membeli beberapa keperluan. Ketika memeriksa rekening banknya, dia mendapati bahwa dia masih memiliki kurang dari $300.000. 300.000, panah set baja akan menelan biaya sebanyak itu, Hansen tersenyum masam. Dia telah mengumpulkan bagian-bagiannya setelah panah baja setnya dipatahkan oleh putra surga dan ingin melihat apakah dia dapat membayar penjual untuk memperbaikinya. Aku harus mendapatkan diriku panah jiwa binatang. Panah set baja itu mahal dan tidak nyaman. Jika aku punya panah jiwa binatang, aku tidak akan harus membeli panah baru atau mengambil panah setelah aku menembak, meskipun Hansen bertanya-tanya di mana menemukan panah jiwa binatang buas. Dia tidak tertarik pada panah jiwa binatang primitif, yang nyaris tidak lebih baik dari panah set baja tetapi jauh lebih mahal. Yang diinginkan Hansen adalah panah jiwa binatang buas mutan seperti yang digunakan oleh Son of Heaven dan Yang Manli. Setelah beberapa pemikiran, Hansen siap untuk bertanya pada Yang Manli dari makhluk mana dia mendapatkan panah jiwanya. Mungkin dia bisa pergi berburu dan mencoba peruntungannya juga. Yang Manli sepertinya membenciku. Aku takut dia tidak akan memberitahuku. Lupakan saja, aku belum pulang selama berhari-hari. Aku akan kembali dan mencari di Skynet untuk informasi tentang di mana jiwa binatang panah itu berada umumnya ditemukan di dekat sini. Hansen berteleportasi keluar dari Suaka Dewa. Ketika dia kembali ke rumah, ibunya masih di Suaka Dewa kedua dan Han Yan di sekolah. Setelah mandi, dia mulai mencari Skynet. Ada banyak mantan anggota Sanctuary Baja Armor yang telah menulis tentang pengalaman mereka. Meskipun sebagian besar tidak berguna bagi Hansen, dia berhasil menemukan satu artikel yang bermanfaat. Ketika Hansen akan membaca dengan cermat, dia tiba-tiba mendengar bel pintu. Melihat melalui monitor, dia menemukan berdiri di pintu Suesi dan kakaknya Fang Jingqi. Kenapa dia ada di sini? Hansen tahu Fang Jingqi tidak menyukainya dan mereka juga memiliki beberapa konflik sebelumnya, jadi dia tidak berharap melihat Fang Jingqi di sini. Membuka pintu, Hansen berkata sambil tersenyum, "Si, kamu sudah bertahun-tahun tidak datang ke rumahku." Suesi tampak agak gelisah dan berbisik, "Jika ini bukan saat yang tepat, kami akan pergi begitu saja." Meskipun dia mencoba menarik Fang Jingqi pergi, Fang Jingqi berdiri diam dan tersenyum pada Hansen, "Ini selalu saat yang tepat untuk teman-teman, bukan?" Memang, Hansen sudah mengerti bahwa Fang Jingqi sedang mencari masalah. Membiarkan Fang Jingqi dan Suesi masuk, Hansen memberi mereka 2 botol air, "Maaf. Hanya ada air." "Tidak masalah." Fang Jingqi tidak menyentuh air dan bertanya, "Sen, di mana kamu berada?" "Penampungan armor baja," jawab Hansen. "Sen, Anda juga di shelter armor baja. Kenapa Han Hao tidak pernah menyebutkannya?" Suesi sedikit terkejut. Hansen berkata dengan acuh tak acuh, "Mungkin kita belum pernah bertemu satu sama lain." Suesi jelas tidak membelinya, tapi dia tidak terus bertanya. Fang Jingqi berkata, "Kebetulan teman sekelasku juga ada di sana. Namanya Fish Guy. Pernahkah kamu mendengar tentang dia?" "Salah satu dari 3 pemimpin utama. Akan sulit untuk tidak mendengar tentang dia," kata Hansen. "Luar biasa." Fang Jingqi tersenyum pada Hansen, "Terakhir kali kamu memperlakukanku dengan ritual, jadi hari ini aku punya hadiah untukmu."
Tidak yakin apakah kamu tertarik. Aku tidak suka hadiah. Kunjunganmu telah membuatku pria yang bahagia. Melihat wajah Suesi yang kesal, Hansen menggelengkan kepalanya dan berkata. Dia tidak ingin menimbulkan masalah dan menempatkannya di tempat yang sulit. Jiwa binatang buas mutan, apakah kamu masih tidak tertarik? Tanya Fang Jingqi perlahan. Jiwa binatang buas mutan. Hansen menatapnya, sedikit terkejut. Dia segera mengerti mengapa Fang Jingqi menyebutkan Fish Guy. Fang Jingqi memandang Hansen dengan senyum tipis. Ayo pergi ke medan perang dan bertarung. Terlepas dari hasilnya, aku akan membiarkan Fish Guy memberimu jiwa binatang mutan. Sen, apa pendapatmu tentang hadiah ini? Jika terserah pada Hansen, dia pasti akan menerimanya. Namun, dia tahu Suesi tidak ingin dia melawan saudaranya, jadi dia hanya berkata, aku tidak bisa menerima jiwa binatang mutan itu. Jika kamu belum makan, aku akan memasakkan makan malam untuk kita. Fang Jingqi berpikir Hansen tidak percaya padanya, jadi dia mengambil kongling dan memutar nomor. Tiba-tiba gambar holografis seorang cowok muncul. Cowok itu tersenyum pada Fang Jingqi dan berkata, Jingqi, sudah begitu lama sejak kita bertemu satu sama lain. Fish Guy, aku butuh bantuanmu. Aku punya teman di Steel Armor Shelter dan ingin kamu menjaganya. Akankah kamu memberinya jiwa binatang buas mutan? Tanya Fang Jingqi sambil tersenyum. Jika orang lain meminta saya untuk ini, saya akan memberitahu mereka untuk pergi. Karena itu yang Anda minta, kirimkan saja teman Anda ke tempat penampungan. Dan ingat Anda berutang satu kepada saya, jawab Fish Guy. Setelah menutup telepon, Fang Jingqi memandang Hansen dan bertanya, sekarang, apakah Anda bersedia menerima hadiah saya? Bab 55. Hansen tahu Fang Jingqi salah paham dengannya. Dia tersenyum kembali pada Fang Jingqi, mari kita tidak pergi ke lubang pertempuran. Apakah Anda akan memainkan permainan kecil dengan saya di sini di rumah? Suesi menembak Hansen dengan pandangan tidak setuju, tapi kali ini Hansen tidak menanggapi. Hansen tahu orang seperti Fang Jingqi tidak akan menyerah kecuali dia dikalahkan. Permainan apa? Mengerutkan kening Fang Jingqi. Apakah kamu pernah bermain tangan merah? Hansen bertanya dengan senyum tipis. Fang Jingqi mengecilkan sudut mulutnya, tentu saja, tapi itu permainan yang mudah. Tangan merah, adalah permainan yang dimainkan antara dua pemain. Satu pemain, Slappy, meletakkan telapak tangan mereka ke bawah, melayang di atas tangan pemain lain, Slapper. Slapper itu melayang-layang di bawah tangan si pemalas, dengan telapak tangan terangkat. Tangan kedua pemain harus saling bersentuhan. Penampar itu tersinggung, dan berusaha untuk membawa tangannya untuk menamparkan sisi belakang tangan lawannya. Ini harus dilakukan dengan kecepatan yang memadai, karena tujuan si Slappy adalah menarik tangan mereka menjauh, dan keluar dari area di mana tangan saling tumpang tindih, untuk menghindari tamparan itu. Jika Slapper merindukan tangan si Slappy selama tamparan, maka peran harus beralih. Jika tangan kita bersentuhan, itu akan mudah. Bagaimana kalau kita bermain dengan tangan kita yang tidak menyentuh? Hansen masih tersenyum. Tidak masalah, tertawa Fang Jingqi. Tangan merah terutama menguji refleks seseorang dan Fang Jingqi yakin bahwa refleksnya lebih unggul daripada refleks Hansen. Juga, Fang Jingqi senang bahwa aturan permainan ini adalah selama si tamparan mampu mengenai si pemalas, peran mereka tidak akan pernah berubah. Fang Jingqi ingin mengambil keuntungan dari aturan ini dan menamparkan tangan Hansen begitu keras sehingga dia tidak bisa mengangkat lengannya. Jadi, selama tangan si tamparan bergerak, itu akan dianggap sebagai tamparan dan dia tidak bisa mengambilnya kembali. Hansen pertama-tama menurunkan aturan. Oke, aku akan membiarkanmu menamparkan dulu. Fang Jingqi sangat percaya diri dan mengulurkan tangannya. Hansen tidak mengulurkan tangannya tetapi tersenyum pada Fang Jingqi. Jingqi, kamu mengatakan akan ada jiwa binatang buas mutan. Fang Jingqi tidak bodoh. Meskipun dia tidak peduli dengan jiwa binatang mutan, dia tidak ingin Hansen juga memanfaatkannya. Dia berkata, jiwa binatang mutan adalah untuk bertarung di lubang pertempuran. Karena kita sekarang bermain tangan merah, mari kita menganggapnya sebagai hadiah. Kamu bisa memenangkannya jika kamu bisa menamparku. Jingqi, ini tidak menyenangkan. Dan aku juga tidak ingin mengambil keuntungan darimu. Hansen merenung dan berkata, lupakan jiwa binatang. Mari kita ubah hadiah menjadi $10.000. Setiap kali kamu bisa tampar aku akan membayarmu $10.000 dan sebaliknya. Bagaimana menurutmu? Jiwa binatang buas mutan meot yang Hansen dapatkan dari Qin Xuan tidak berguna dan makan banyak. Hansen dengan demikian telah belajar pelajaran dan meminta uang tunai karena dia tidak tahu apa itu binatang buas. Adil dan jujur, aku mulai menyukaimu, tapi 10.000 terlalu sedikit. Bagaimana dengan 100.000? Fang Jingqi memandang Hansen. Hansen menggelengkan kepalanya, kita semua adalah teman. Kehilangan terlalu banyak bisa melukai hubungan kita. Suesi dengan cepat berkata, benar. Ini hanya permainan. Tidak perlu bertaruh terlalu banyak uang. 10.000 sudah terlalu banyak. Karena kamu takut kalah, maka kita akan bertahan dengan 10.000. Fang Jingqi mengangkat bahu. Hansen tidak mengatakan apa-apa, tetapi terus tersenyum pada Fang Jingqi. Sekarang di matanya, Fang Jingqi bukan orang, melainkan ATM berjalan. Fang Jingqi datang kepadanya tepat ketika dia khawatir tentang uang. Yang perlu dia lakukan adalah menerima.
Jika lawannya tidak terlalu kuat dari dia, Han Sen percaya bahwa dia bisa memenangkan sebagian besar orang dengan bermain tangan merah. Pemahamannya tentang lawan dan waktunya adalah yang terbaik. Sebelum dia mendapatkan kristal hitam, itu adalah cara dia mencari nafkah. Fang Jingqi yang mengira permainan itu hanya tentang refleks tidak akan cocok dengannya. Aku akan membiarkanmu menjadi tamparan pertama. Fang Jingqi kembali mengulurkan tangannya. Dia tidak berpikir Han Sen punya peluang. Menilai dari usia Han Sen, dia berada di Suaka Dewa kurang dari 1 tahun, jadi dia tidak bisa mendapatkan banyak poin geno. Selain itu, situasi keluarganya tidak akan memungkinkannya untuk membeli daging makhluk canggih juga. Fang Jingqi sendiri sudah berada di Suaka Dewa selama beberapa tahun dan telah mendapatkan banyak poin geno. Jadi, kebugaran dan refleksnya pasti jauh lebih baik daripada Han Sen dan Han Sen tidak mungkin bisa memukulnya. Baiklah, Han Sen meraih tangannya di bawah tangan Fang Jingqi dan menjaga jarak sedikit dari mereka. Han Sen menahan tangannya dan kemudian bertanya, bisakah saya mulai? Kamu, tangan Han Sen menepuk punggung tangan Fang Jingqi sebelum Fang Jingqi bisa menyelesaikan jawabannya. 10.000, kata Han Sen. Tuliskan. Tuliskan, Fang Jingqi mengertakkan gigi dan berkata kepada Suesi. Suesi dengan cepat membuka papan catatan holografis di komlingnya dan menarik garis. Lagi, Fang Jingqi mengulurkan tangannya. Bisakah saya mulai? Han Sen bertanya lagi. Fang Jingqi hanya mengangguk, menatap tangan Han Sen dengan sepenuh hati tanpa berkedip. Dengan pelajaran yang dipetik, Fang Jingqi bersumpah dia tidak akan ditipu oleh Han Sen lagi. Han Sen tidak terburu-buru kali ini dan berbalik untuk berbicara dengan Suesi. Apakah kamu ingin mendengar cerita lucu? Sekarang, Suesi terkejut. Han Sen mengangguk dan mulai, seekor anak anjing yang cantik bepergian di padang pasir. Itu membawa cukup air dan makanan, tetapi masih mati setelah 2 hari. Bisakah Anda menebak mengapa itu terjadi? Apakah ada badai pasir? Tidak, cuacanya baik-baik saja. Karena itu hilang. Ada banyak air dan makanan, jadi itu tidak akan mati bahkan jika hilang, kata Han Sen. Aku tidak bisa menebak, kenapa itu mati. Suesi tidak ingin menebak lagi karena dia gugup tentang hasil tangan merah. Karena anak anjing imut itu tidak dapat menemukan tiang utilitas di padang pasir, sehingga kandung kemihnya meledak, tawa Han Sen. Suesi tersipu, Sen, itu klise sekali. Vulgar, kata Fang Jingqi dengan wajah muram, dan tiba-tiba merasakan sakit di punggung tangannya. Jepret. Bab 56. Fang Jingqi menyesali kecerobohannya sendiri saat wajahnya memerah. Dia juga menyalahkan kekalahannya atas kecurangan Han Sen. Jika Han Sen tidak memberitahu Suesi kisah vulgar, dia tidak akan terganggu dan memberi Han Sen kesempatan. 10.000 lagi, kata Han Sen kepada Suesi. Lagi, Fang Jingqi mengulurkan tangannya. Ketika Han Sen sudah siap, dia berkata kepada Suesi, anak anjing yang cantik sedang bepergian di padang pasir dengan banyak air dan makanan. Ia menemukan tiang listrik tetapi masih mati. Bisakah Anda menebak mengapa? Mengapa? Snowsi memikirkannya dengan serius tetapi tidak memikirkan jawaban. Aku bertanya padamu, Han Sen mengabaikan Fang Jingqi, dan menoleh untuk melihat Suesi. Aku tidak tahu jawabannya, kata Suesi. Baiklah, aku akan memberitahumu. Itu karena ada tanda pada tiang yang mengatakan, tidak ada zona kencing, maka kandung kemih anak anjing itu meledak lagi. Snowsi tertawa terbahak-bahak. Fang Jingqi tahu bahwa itu adalah trik Han Sen untuk membuatnya terganggu, tetapi dia tidak tahan kalau Han Sen mengabaikannya dan berkata kepada Han Sen, apakah kamu lebih suka bercerita daripada? Jepret. Tangan Han Sen sekali lagi menamparnya di punggung tangannya, yang telah memerah setelah 3 tamparan. Namun, wajah Fang Jingqi lebih merah dari tangannya. Ayo lagi. Fang Jingqi mengertakkan gigi dan merentangkan lengannya lagi. Han Sen meletakkan tangannya kembali dan melanjutkan ceritanya, anak anjing yang cantik sedang bepergian di padang pasir dengan banyak air dan makanan dan ia menemukan sebuah tiang listrik tanpa tanda di atasnya. Tapi itu masih mati. Bisakah Anda menebak mengapa? Fang Jingqi fokus pada pergelangan tangan Han Sen, tidak berbicara atau memandang Han Sen. Dia tidak akan memberi Han Sen kesempatan untuk mengalihkan perhatiannya kali ini. Setelah Han Sen memberitahu Suesi jawabannya, Fang Jingqi masih menatap pergelangan tangan Han Sen. Bocah cilik, kamu akan belajar pelajaranmu ketika giliranku menjadi tamparan, pikir Fang Jingqi. Melihat Fang Jingqi masih fokus, Han Sen menghela nafas dan berkata, Jingqi, kamu sangat tenang. Aku sudah menjadi Raja Tangan Merah selama 2 dekade dan belum ada yang bisa lepas dari cerita saya. Kamu benar-benar mengesankan. Potong omong kosong, Fang Jingqi berkata dan tiba-tiba mengubah ekspresinya. Sudah terlambat, tangannya sekali lagi ditampar keras oleh Han Sen. Fang Jingqi penuh dengan kemarahan. Dia tidak menyangka akan ditipu oleh Han Sen lagi. Fang Jingqi mengepalkan giginya dan meremas kata itu, membuat Suesi cemas. Han Sen meletakkan tangannya di posisi dan tidak menceritakan kisah kali ini. Dia berkata kepada Fang Jingqi dengan senyum tipis, apakah kamu pikir aku menang hanya karena kamu terganggu? Fang Jingqi mengabaikan Han Sen, seolah dia tidak bisa mendengar apapun yang dikatakan Han Sen. Aku tidak akan bergerak bahkan jika langit runtuh, pikir Fang Jingqi, bertekad untuk memenangkan putaran ini dan menendang pantat Han Sen.
Ketika dia menjadi tamparan, dia akan menjadi orang yang menceritakan kisah-kisah Suesi dan memukul Hansen di tangan. Setelah memperhatikan Fang Jingqi masih fokus, Hansen menghela nafas dan berkata, Jingqi, kamu memang jenius dalam memainkan tangan merah. Sekarang saya akan fokus dan menggunakan hingga 30% dari keterampilan saya untuk berurusan dengan Anda. Melihat Hansen mengudara, Suesi tertawa keras. Fang Jingqi masih menatap pergelangan tangan Hansen. Perhatian, aku akan menggunakan keterampilan rahasia Raja Tangan Merah, Hansen tiba-tiba meraung. Iya, aku akan diam dan melihat trik apa yang kamu miliki, Fang Jingqi mencibir dan berpikir. Jepret. Fang Jingqi tidak bisa melarikan diri ketika Hansen bergerak meskipun dia membayar penuh perhatian saat ini. Lagi, Fang Jingqi menolak mengakui kekalahan dan bertanya-tanya mengapa dia tidak menghindari tamparan itu. Pasti ada trik yang digunakan oleh Hansen. Katakan saja sehari, sebagai Raja Tangan Merah, aku tidak ingin menggertakmu, Hansen mendongak dan menghela nafas. Kamu pikir aku tidak mampu membayar? Putaran selanjutnya, Fang Jingqi ingin menamparkan wajah Hansen begitu buruk, tapi dia bukan pecundang. Jangan salahkan aku, Hansen mengulurkan tangannya. Jepret. Lagi. Jepret. Lagi. Jepret, jepret, jepret. Fang Jingqi mengamuk, tidak menerima kebenaran bahwa dia tidak bisa menggerakkan tangannya cukup cepat. Hansen hanyalah licik. Bagaimana dia bisa kehilangan ketika dia memperhatikan? Namun, Fang Jingqi tidak bisa menghindari tamparan tidak peduli sekeras apapun dia berusaha. Jepret, jepret, jepret. Suara garing terus berdering di ruang tamu. Suesi terkejut. Dia tidak berharap Fang Jingqi kalah, apalagi kalah dengan cara yang menyedihkan. Dia khawatir tentang Hansen tetapi menemukan bahwa dia benar-benar harus khawatir tentang kakaknya. Ketika Fang Jingqi meninggalkan rumah Hansen, tangannya bengkak seperti trotters dan wajahnya pucat karena marah dan malu. Jingqi, datanglah untuk bermain tangan merah ketika kamu punya waktu. Hansen melambaikan tangan ke Fang Jingqi dengan setumpuk uang tunai di tangan. Fang Jingqi hampir jatuh dari pesawat ketika dia mendengar Hansen. Aku akan terkutuk jika aku bermain tangan merah denganmu lagi. Hansen memiliki lebih banyak komentar tetapi pesawat membuat suara keras dan pergi dengan kecepatan penuh. 1 juta mudah didapat. Seharusnya setuju dengan dia dan membuat taruhan 100.000 setiap putaran. Hansen menjilat bibirnya dan mengambil uang itu kembali ke kamarnya. Bab 57. Hansen kembali ke kamarnya dan terus membaca artikel yang dia temukan di Skynet. Itu adalah pos yang ditulis oleh anggota Steel Armor Shelter sejak lama. Dia pernah dikejar oleh makhluk dan harus lari ke rawa gelap. Hansen tahu tentang Dark Swamp. Itu lebih dari 200 mil di barat daya Steel Armor Shelter dan memiliki banyak makhluk beracun di dalamnya. Hampir tidak ada yang memilih untuk pergi ke sana. Bahkan geng besar tidak berani menginjakan kaki di rawa gelap. Menurut poster itu, dia berada dalam situasi kritis dan harus melarikan diri ke Dark Swamp. Untungnya, dia akhirnya melewati rawa gelap dan keluar. Butuh hampir 6 bulan baginya untuk melewati rawa-rawa karena orang bisa dengan mudah tenggelam ke dalam lumpur. Dia juga harus terus-menerus mengubah rutenya untuk menghindari semua jenis makhluk berbahaya. Sungguh suatu keajaiban dia bisa keluar. Poster itu membagikan banyak pengalamannya di Dark Swamp. Suatu ketika dia berjalan ke hutan di mana pohon-pohonnya jarang tetapi sangat tinggi dan tebal, yang batangnya akan membawa beberapa orang untuk memeluk mereka. Tanah di bawah pohon ditutupi dengan berbagai bunga yang indah. Ketika poster itu mengira dia telah keluar dari rawa, dia mendapati bahwa itu hanyalah area aneh di rawa itu. Tergantung di pepohonan banyak sarang lebah besar, dan bahkan yang terkecil di antara mereka adalah ukuran tempat tidur ukuran kuin. Setiap lebah yang terbang dari sarangnya seukuran kelelawar. Dia telah membunuh seekor lebah sehingga dia mengetahui dari suara itu dalam benaknya bahwa nama lebah itu adalah sengat hitam, sejenis makhluk primitif. Dan dia beruntung mendapatkan jiwa buasnya, yang berbentuk panah tajam dan beracun. Panah jiwa buas kemudian dibeli oleh seseorang dengan harga tinggi. Meskipun dia tidak berani pergi ke hutan tetapi memilih untuk berjalan di sekitarnya, dia melihat dari kejauhan sarang lebah sebesar rumah yang tergantung di pohon yang sangat tinggi. Stinger hitam yang terbang dari sarang itu berwarna merah. Dia menduga bahwa lebah merah itu haruslah sengatan hitam mutan. Dia juga memposting foto-foto jiwa binatang hitam penyengat yang dia ambil sebelum dia menjualnya. Memang, itu adalah panah hitam dengan kepala panas seukuran tikus, bersinar dengan kilau gelap. Anda akan tahu itu beracun dari tampilan itu. Itu bagus untuk dimiliki, pikir Hansen. Jika itu sebelumnya, dia tidak akan berani berpikir tentang pergi ke rawa gelap, tapi sekarang dia memiliki sayap jiwa buas sehingga dia bisa terbang ke rawa. Jika ada bahaya, dia juga memiliki baju besi dan pembunuh berdarah, jadi perjalanan ini seharusnya tidak terlalu berisiko. Menurut poster itu, makhluk beracun yang bersembunyi di lumpur adalah yang paling berbahaya dan tidak ada banyak makhluk terbang di sana. Dia sendiri hanya melihat beberapa burung bangkai primitif. Aku masih tidak tahu di mana hutan itu berada di rawa. Butuh terlalu banyak waktu untuk mencarinya setelah aku sampai di rawa, pikir Hansen, yang kemudian menunda perjalanan dan memutar nomor pandai besi dan memintanya untuk bertemu. Ketika mereka berdua di tempat yang disepakati, Hansen menunjukkan pandai besi panah yang patah dan bertanya apakah dia bisa memperbaikinya. Pandai besi itu berkata dengan acuh tak acuh, tidak.
Kamu bisa mengelas bagian-bagiannya dengan mesin las apapun, tetapi ketangguhan dan stabilitasnya tidak akan sama. Panah itu sia-sia. Apakah kamu mendaur ulang material itu? Ini memiliki 1-2% zat baja, yang bernilai sesuatu, kan? Tanya Hansen. $5.000, kata pandai besi itu. Aku membeli panah seharga 300.000, dan baja Z hanya bernilai 5.000. Tanya Hansen dengan mata terbelalak. Atau kamu bisa menyimpannya, kata pandai besi itu. Baik, 5.000. Hansen diam-diam bersumpah untuk mendapatkan dirinya panah jiwa binatang, karena Z Steel sama sekali tidak ekonomis. Dia sudah tahu dari Su Xiaoqiao bahwa biaya pembuatan baja Z sebenarnya tidak mahal dan hanya mahal karena monopoli. Hansen memberikan bagian panah kepada pandai besi, yang memberinya 5.000 tagihan sebagai imbalan. Hansen menyimpan uang itu dan bertanya, apakah Anda memiliki panah Z Steel yang lebih baik? Ketika dia menembakkan panah ke naga bersayap ungu, panah itu hanya memiliki kedalaman 3 atau 4 inci dan naga itu masih mati karena jatuh. Jika mereka berada di tanah yang datar, dia tidak bisa membunuh naga, jadi Hansen tidak puas dengan panah ini. Tidak, tapi aku punya belati dengan baja Z 5%. Kamu menginginkannya, jawab pandai besi. Berapa banyak? Hansen tahu bahwa 5% Z Steel adalah batas teknologi kontemporer. Alpha Alloy akan menjadi rapuh seperti kaca jika persentase baja Z lebih tinggi dari itu. 300.000, kata pandai besi. 300.000 untuk panah dengan baja Z baja 1% dan harga yang sama untuk pisau dengan baja Z baja 5%. Hansen menatap pandai besi, bingung. Itu jauh lebih sulit untuk membuat panah daripada belati, pandai besi itu menjelaskan. Kesepakatan, Hansen menyerahkan uang itu setelah menanyakan tentang ukuran belati. Harga pandai besi itu tinggi, tetapi jauh lebih masuk akal daripada harga di toko biasa, di mana belati dengan 5% Z baja akan dengan mudah menghabiskan beberapa juta. Juga, kerajinan pandai besi sangat bagus, karena panah ini jauh lebih baik daripada panah Starlight. Aku tidak memilikinya, ikut denganku, kata pandai besi itu dan pergi ke gang. Hansen mengikutinya melalui beberapa blok dan kemudian ke gudang bawah tanah yang bobrok, di mana Hansen melihat banyak manufaktur mesin dan peralatan, termasuk mesin tinju besar, yang dapat menghancurkan sebuah pesawat kecil. Melalui gudang, pandai besi menunjukkan Hansen ke sebuah ruangan. Ruangan ini tampak seperti gudang senjata dan Hansen terpesona. Berbagai senjata tersusun rapi di dalam, bila mereka yang bersinar memancarkan rasa haus akan darah. Pandai besi itu meraih belati 8 inci dan melemparkannya ke Hansen, ini dia. Ambil dan pergi. Mata Hansen tertarik pada pisau di dinding utara ruangan. Gaya pisau itu biasa, tetapi itu adalah satu-satunya senjata di dinding utara, sementara 3 dinding lainnya sepenuhnya ditutupi dengan senjata yang berbeda. Bab 58. Berapa pisau itu? Tanya Hansen dengan rasa ingin tahu. 100 juta, pandai besi berkata dengan dingin, mendorong Hansen keluar. 100 juta, bahan apa yang kamu gunakan untuk membuat itu? Hansen tidak bisa membantu tetapi bertanya. 75% baja Z, kata pandai besi itu. Lain kali kamu perlu membeli sesuatu, datang langsung ke sini. 75% baja Z. Dia pasti melebih-lebihkan. Dengan teknologi saat ini, kita bahkan tidak bisa menghasilkan paduan dengan baja Z lebih dari 5%, Hansen berbisik pada dirinya sendiri. Dia tidak mengatakan apa-apa karena dia toh tidak akan membelinya. Kembali ke rumah, Hansen dengan hati-hati memeriksa belati. Menariknya dari sarung kayu, Hansen tiba-tiba merasakan angin dingin. Belati itu panjangnya 8 inci, bilahnya hijau dengan pola riak. Sudut bilahnya sangat kecil, sekitar hanya 20 derajat, ujung bilah setipis kulit bawang dengan alur darah ganda. Pegangannya terbuat dari bahan berteknologi tinggi dengan desain ergonomis, sehingga memiliki pegangan yang nyaman. Hansen menarik pedang Alpha Alloy keluar dan menebas belati ke pedang untuk menguji kekerasan dan ketangguhan belati. Paduan dengan baja Z 5% harus jauh lebih kuat dari pedang lebar ini sehingga tidak boleh chip. Retak. Pedang itu dipotong menjadi 2 bagian oleh belati dan setengah dari bilahnya jatuh ke tanah. Dewaku, Hansen terkejut. Dia kemudian ingat bahwa pandai besi mengatakan, belati ini dibuat dari bilah pemotong dari mesin manufaktur sehingga dimaksudkan untuk memotong paduan. Memeriksa bilah belati, Hansen sama sekali tidak menemukan kerusakan. Tanda pagar. Pedangku, Hansen tiba-tiba menyadari bahwa dia telah menghancurkan senjata yang bisa dijual seharga 1 juta di toko dan menjerit. Dia berpikir bahwa belati itu mungkin meninggalkan bekas pada pedang itu tetapi tidak berharap belati itu begitu tajam sehingga bisa memotong pedang itu. Sambil membenturkan kepalanya dengan tangan frustrasi, dia mendengar nada dering dari komlingnya dan melihat nomor Zhang dan Feng di layar. Dia menjawab panggilan itu. Sen, datanglah ketua Light. Aku punya hadiah untukmu, kata Zhang dan Feng bersemangat. Hadiah apa? Tanya Hansen. Kamu akan tahu kapan kamu sampai di sini. Sampai jumpa, jawab Zhang dan Feng, membuat Hansen dalam ketegangan. Hansen mengganti pakaiannya dan pergi ke Twilight Tavern, yang merupakan restoran yang sering dibawa Zhang dan Feng. Hidangan yang disajikan di sini lezat dan dekorasi luar biasa. Ketika dia tiba di kamar pribadi yang dipesan, Hansen terkejut melihat Han Hao di sana juga.
Han Hao melihatnya dan terlihat sangat tidak nyaman. Han Hao memaksakan senyum dan menyapa. Han Sen tersenyum kembali padanya, dan kemudian ditarik ke samping oleh Zhang Danfeng. Menjadi pribadi, Han Sen pikir itu baik-baik saja jika Han Hao tidak ingin melakukan kontak dengannya, dan dia tidak memiliki perasaan sulit tentang hal itu. Zhang Danfeng tidak memperhatikan semua ini dan meminta Han Sen untuk duduk di sofa. Zhang memanggil jiwa binatang harimau bertaring tajam bergigi putih, yang berubah menjadi pisau tajam di tangannya. Menampilkan beberapa trik dengan pisau, dia bertanya dengan bangga, "Sen, apa pendapatmu tentang jiwa mutan binatang buas saya yang baru didapat?" Satu kata, luar biasa. Han Sen memberinya acungan jempol. Han Sen telah menginginkan senjata jiwa binatang mutan untuk sementara waktu, tetapi dia tidak beruntung dengan jiwa binatang baru-baru ini. Teman lama, sekarang saya memiliki pisau baru, jadi saya ingin memberikan senjata lama saya kepada Anda, jika Anda tidak keberatan. Zhang Danfeng menyelipkan Han Sen sebuah pedang alloy paduan alfa. Han Sen agak terkejut melihat pedang lebar itu, yang memiliki gaya yang sama dengan yang dia potong. Pedang ini, Han Sen tersentuh. Zhang Danfeng adalah teman baik sehingga dia hanya akan memberikan senjata bernilai $1 juta kepadanya. Sebelum Han Sen punya waktu untuk mengatakan sesuatu, pintu kamar pribadi didorong terbuka dan seorang wanita gemuk mengenakan perhiasan diperas. "Nak, aku melihatmu ketika kamu datang ke sini. Kamu bilang kamu punya hal penting untuk dilakukan ketika aku meminta kamu untuk pergi jamuan Tuan Hu. Jadi, ini yang kamu sebut penting. Apa yang kamu harapkan dari bergaul dengan nongkrong dengan tuan-tuan ini?" Tuan Hu telah mengundang teman-teman putranya, yang semuanya adalah pemimpin muda di planet Roka. Anda harus berteman dengan mereka untuk berhasil di masa depan. Han Yumei mengamuk di Han Hao, membawanya keluar. "Bu, pada saat Han Hao ingin menjelaskan, dia telah ditarik keluar ruangan. "Hentikan, Tuan Muda dari Sunwood Mining, Lin Beifeng juga ada di sini di jamuan makan, aku mendengar bahwa dia juga ada di Steel Armor Shelter sekarang. Jika kalian berdua bisa mengikat, kamu akan melakukannya dengan sangat baik di tempat penampungan," kata Han Yumei. Han Hao sedikit tertekan. Dia datang ke sini untuk memperbaikinya dengan Han Sen dan menggunakan koneksinya untuk memasuki Steel Armor Gang milik Qin Xuan. Kata-kata Han Yumei telah membuat itu tidak mungkin. Han Hao berpikir bahwa Han Sen pasti tidur dengan Qin Xuan untuk sampai ke tempatnya. Atau kalau tidak, bagaimana dia bisa menghadapi Luo Tianyang dan direkrut ke Bullseye? Meskipun Han Hao merasa jijik dengan gigolo seperti sepupunya, dia ingin menggunakan koneksi Han Sen untuk memasuki Steel Armor Gang sendiri. Itulah sebabnya dia tidak muncul di jamuan makan dan datang ke pertemuan Zhang Danfeng sebagai gantinya. Anehnya, perjamuan Hu juga diadakan di gedung ini, dan Han Yumei kebetulan melihatnya. Karenanya dia tidak punya waktu untuk memperbaiki hubungannya dengan Han Sen. "Nevermind, Tuan Muda dari Sunwood Mining, Lin Beifeng kebetulan berada di tempat perlindungan saya dan sekarang dia telah datang ke planet Roka untuk jamuan makan. Ini benar-benar kesempatan yang bagus. Saya mendengar dia adalah pemula dan menghabiskan uang seperti air. Ini akan lebih bagus jika aku bisa nyaman dengannya," pikir Han Hao, sambil meluruskan pakaiannya dan mengikuti Han Yumei ke aula perjamuan. Bab 59. "Bibimu keterlaluan," Zhang Danfeng kesal. "Itu tidak masalah. Mereka orang asing bagiku," kata Han Sen santai. Dia kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa Lin Beifeng yang dia bicarakan ini. Han Sen juga mengenal seorang pria bernama Lin Beifeng yang telah melakukan perjalanan melalui pegunungan dan berakhir di Steel Armor Shelter. Han Sen bahkan telah menyelamatkan hidupnya. Hanya satu pria yang beruntung. Zhang Danfeng mulai memberitahu Han Sen tentang Sunwood Mining. Sunwood Mining dulunya adalah perusahaan kecil dengan beberapa tambang, dan kemudian mereka membeli planet sampah untuk menyimpan limbah mereka, di mana mereka akhirnya menemukan banyak mineral berharga. Dalam 20 tahun, dengan menjual mineral langka yang mereka temukan di planet itu, Sunwood Mining telah menjadi kelompok penambangan antar planet yang menonjol, bosnya adalah ayah Lin Beifeng. Lin Beifeng baru saja memasuki tempat perlindungan dewa dan sudah dikenal karena kemurahan hatinya. Banyak yang mencoba berteman dengannya untuk itu. Semoga beruntung, Han Sen menghela nafas. Begitulah hidup. Dia pasti mengungguli miliaran lain untuk menjadi siapa dia. Zhang Danfeng tersenyum dan berkata. Tapi Sunwood Mining tidak memiliki fasilitas di sini di planet Roka. Apa yang dia lakukan di sini? Di aula jamuan di gedung yang sama, elit sosial mengobrol dan minum. Banyak dari mereka sudah memasuki santuari kedua dewa di usia 30-an. Namun, fokus perjamuan itu adalah seorang remaja berusia 16 tahun. Jika Han Sen ada di sini, dia akan mengenali remaja itu adalah Lin Beifeng yang telah dia selamatkan. Lin Beifeng menghibur semua tamu dengan anggun. Dari perilaku baiknya, tidak ada yang akan berpikir dia adalah orang kaya baru dan beberapa sosialita tertarik padanya. Han Yumei dan Han Hao ingin berbicara dengan Lin Beifeng, tetapi mereka tidak menemukan peluang karena ada terlalu banyak orang yang lebih kuat daripada mereka di perjamuan dan semua orang ingin berbicara dengan Lin Beifeng. Tentu saja mereka tidak berani menyinggung orang-orang ini dengan memotong. Perjamuan berakhir, ketika Lin Beifeng melangkah keluar dari gedung, mereka akhirnya menemukan kesempatan dan ingin mendekatinya. Pada saat itu, Han Sen dan Zhang Danfeng juga kebetulan datang. Ketika mereka melihat Han Hao,
Zhang Danfeng ingin menyambutnya sehingga Han Sen harus mengikutinya. Sebelum Zhang Danfeng menyelesaikan kalimatnya, Han Yumei mendorongnya dan Han Sen ke samping dan berkata dengan kasar, kalian berdua menjauh dari anakku. Terutama kamu, Han Sen, kamu sudah terkenal di Steel Armor Shelter, jadi jangan melibatkan sepupu kamu, jangan bilang kau kenal dia. Atau aku akan mengejar keluargamu. Han Yumei lalu berjalan menuju Lin Beifeng dengan Han Hao. Zhang Danfeng tertegun dan bertanya pada Han Sen, apa? Kamu dan Han Hao berada di tempat perlindungan yang sama. Han Sen mengangguk, ayo pergi ke tempat sepi dan aku akan menjelaskan padamu. Setelah mendengar kata-kata Han Yumei, Han Sen tahu bahwa Han Hao telah memberitahunya tentang apa yang terjadi di Steel Armor Shelter. Han Yumei dan Han Hao akhirnya berhasil mendekati Lin Beifeng. Ketika Lin Beifeng kebetulan melihat ke arah mereka, Han Yumei berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Lin, ini putraku Han Hao. Dia berada di tempat perlindungan yang sama dengan Anda. Lin Beifeng bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya dan langsung melewati dia dan putranya. Han Yumei tercengang dan menyaksikan Lin Beifeng pergi. Lin Beifeng berjalan lebih cepat dan lebih cepat menuju Han Sen dan Zhang Danfeng yang baru saja pergi. Dia meraih lengan Han Sen dan berteriak, Sen, akhirnya aku menemukanmu. Saudaraku, aku merindukanmu. Lin Beifeng lalu memberi Han Sen pelukan. Baik Han Yumei dan Han Hao keduanya terkejut. Mereka tidak tahu bagaimana Lin Beifeng akan mengenal Han Sen dan memanggilnya saudara laki-laki. Han Sen mendorong Lin Beifeng pergi dan mengerutkan kening, mengapa kamu di sini? Lin Beifeng tidak tersinggung sama sekali dan dengan cepat menawarkan rokok kepada Han Sen dan Zhang Danfeng. Dia berkata dengan gembira, saya datang untuk mencari Anda. Saya mendengar Anda tinggal di planet Roka, jadi saya datang ke sini. Tetapi saya tidak memiliki alamat Anda dan butuh waktu berhari-hari untuk menanyakannya. Sekarang saya bertemu dengan Anda harus mewaspadai saya di masa depan. Han Sen melihat semua orang melihat ke arah sini dan berkata kepada Lin Beifeng, jangan bicara di sini. Kita bisa menyusul nanti. Han Sen dan Zhang Danfeng keluar, dan Lin Beifeng dengan cepat mengikuti mereka. Sen, pesawat saya diparkir di luar. Biarkan saya memberi Anda tumpangan. Han Yumei dan Han Hao menyaksikan Lin Beifeng dengan riang mengikuti Han Sen berkeliling dan tidak percaya dia menjadi tuan muda yang anggun yang mereka lihat di jamuan makan. Han Hao, memang Han Sen yang berbicara dengan Tuan Lin. Han Yumei masih tidak bisa mempercayai matanya dan bertanya pada Han Hao setelah mereka keluar dari gedung. Han Hao mengepalkan giginya dan berkata, ya, itu dia. Kenapa Tuan Lin mengenalnya dan menghormatinya seperti itu? Tanya Han Yumei. Yah, tidak ada yang luar biasa tentang dia. Dia hanya gigolo, menggunakan koneksi wanita, menurunkan sepupunya. Han Hao merasa iri. Apa, tidakkah kamu mengatakan bahwa dia menyinggung seorang wanita yang kuat di Steel Armor Shelter dan sedang mengalami kesulitan? Tanya Han Yumei. Jika dia bukan mainan anak laki-laki Qin Xuan, bagaimana mungkin Tuan Lin mengenal seseorang seperti dia? Han Hao kemudian dengan pahit menceritakan pengalaman Han Sen, menambahkan imajinasinya di sana-sini. Tidak heran dia bisa menghasilkan 2 juta dolar. Satu gigolo. Aku selalu tahu dia adalah momok, aib bagi nama kita. Nenek moyang kita akan sangat marah seandainya mereka tahu, kata Han Yumei dengan kejam. Dipenuhi dengan kecemburuan dan kebencian, ibu dan putranya meninggalkan gedung. Melihat Lin Beifeng membuka pintu pesawat untuk Han Sen dan Zhang Danfeng, wajah mereka semakin gelap. Bab 60. Han Sen membuat beberapa penjelasan singkat kepada Zhang Danfeng setelah dia berpisah dengan Lin Beifeng. Han Sen mengecilkan segalanya dan tidak banyak bicara tentang Han Hao, karena dia tahu Zhang Danfeng tidak akan membiarkan Han Hao pergi dengan mudah jika dia memberitahu Zhang Danfeng apa yang sebenarnya terjadi. Zhang Danfeng berpikir mereka selalu saudara dan teman yang baik karena mereka tumbuh bersama dan tentu saja tidak akan menerima apa yang telah dilakukan Han Hao. Berjalan dalam perjalanan ke stasiun kereta maglev, Han Sen bertanya-tanya apa yang harus dia bawa ke rawa gelap. Hampir tidak ada aktivitas manusia di sana, jadi dia pasti akan kembali dengan banyak mangsa. Bahkan jika itu bukan karena panah jiwa binatang buas, Han Sen masih ingin pergi ke sana, dia sekarang memiliki sayap jiwa binatang buas suci darah dan rawa yang mungkin berbahaya bagi orang lain mudah baginya. Han Sen tiba-tiba mendengar suara kesalahan dan semua lampu mulai berkedip. Terkejut, dia mendongak dan melihat bola api seperti meteor dengan cepat jatuh dari langit ke arahnya. Peringatan, peringatan, objek terbang tak dikenal terdeteksi. Bang! Setelah alarm sistem pertahanan planet terdengar beberapa kali, bola api menghantam sebuah gedung tinggi diikuti dengan ledakan. Itu berubah gelap ketika listrik padam. Bahkan bumi sepertinya telah sedikit terguncang. Han Sen menengadah ke bangunan yang runtuh dan melihat pesawat bulat aneh menabrak gedung dengan setengah tubuhnya mencuat keluar, dikelilingi oleh api yang membakar dan asap tebal. Orang-orang berteriak, menangis, dan berlarian. Daerah ini adalah distrik sekolah dan bangunan yang dihantam adalah bangunan utama sekolah. Mereka yang lari dari gedung itu kebanyakan adalah siswa berusia sekitar 10 tahun. Karena itu adalah sekolah umum dalam sistem pendidikan wajib terpadu, itu tidak dilengkapi dengan sistem keamanan yang baik. Setelah ledakan, tidak ada tanggapan segera. Listrik telah terputus karena suatu alasan dan sistem proteksi kebakaran otomatis juga lumpuh. Dalam kegelapan,
orang hanya bisa melihat api di lokasi dampak. Hansen melihat penampilan pesawat dan tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Dia pernah melihat pesawat terbang seperti ini sebelumnya. Sebuah pesawat bulat berada di luar teknologi manusia saat ini dan hanya bisa diproduksi oleh satu-satunya musuh umat manusia di era antar bintang, Suras. Shuro adalah nama yang diberikan kepada mereka oleh umat manusia, dan nama sejati mereka hanya bisa dijelaskan dalam bahasa mereka sendiri. Suras terlihat seperti pria kecuali bahwa jantan mereka memiliki satu tanduk di kepala mereka dan betina mereka memiliki dua. Baik pria dan wanita Shuro mengenakan topeng sejak kecil. Topeng dan tanduk mereka melambangkan identitas mereka. Manusia telah bertarung selama berabad-abad di ruang angkasa. Pada awalnya, karena fisik dan teknologi Suras lebih unggul, para pria terus kalah dalam pertempuran melawan mereka. Sekitar 200 tahun yang lalu, umat manusia menemukan tempat perlindungan dewa dan mulai mendapatkan poin Geno di dunia lain ini, sehingga fisik manusia telah meningkat pesat. Berangsur-angsur, manusia mampu menahan garis dan menghadapi Sura. Planet Roka adalah planet komersial dan tidak ada di dekat zona perang. Hansen merasa luar biasa melihat pesawat Sura di sini. Dia dibesarkan di planet Roka dan hanya melihat pesawat Sura dan Sura di berita dan Skynet. Ketika Hansen sedang menatap pesawat, dia melihat seorang gadis berusia 7 tahun yang digantung di gedung yang runtuh dengan pakaiannya yang tertancap di batang baja yang menonjol keluar dari gedung. Dia mencoba memanjat kembali ke gedung dengan meraih batang baja tetapi dia tidak cukup kuat. Berjuang, pakaiannya yang tersangkut di batang baja akan sobek. Wajah tertutup air mata dan tangan ditutupi debu dan darah, dia hampir putus asa. Bahkan jika dia bisa masuk ke dalam gedung, ada api di mana saja dan tidak mungkin dia bisa selamat. Gadis kecil itu perlahan-lahan kehilangan kekuatannya dan pakaiannya perlahan mulai terkoyak. Dari ketinggian seperti itu, bahkan orang dewasa yang memiliki poin gen mutan maksimal akan jatuh mati, belum lagi anak-anak. Bam! Di sebelah gadis kecil itu, pintu pesawat Sura tiba-tiba terbuka dan keluar datang Sura dengan satu tanduk emas di kepalanya dan topeng putih yang menutupi seluruh wajahnya kecuali matanya. Sura mengenakan jas baja paduan yang rusak dan berdarah seluruh darah hijau gelap. Darah Shuro berbeda dari darah manusia dan berwarna hijau seperti empedu, yang merupakan cara lain untuk mengetahui apakah seseorang adalah Shuro. Hansen kaget dengan tampilan Shuro ini. Dekorasi dan bahan topeng Shuro memiliki banyak makna di belakang mereka, tetapi Hansen tidak benar-benar tahu banyak tentang itu. Namun, hanya dengan melihat tanduk emasnya, Hansen tahu Shuro ini tidak biasa. Tanduk Sura adalah simbol identitas mereka yang paling menonjol. Tanduk mereka ada dalam 4 warna, hitam, putih, emas, dan ungu. Tanduk hitam adalah warga sipil, tanduk putih adalah elit, tanduk emas adalah bangsawan, dan tanduk ungu adalah royalti. Dari pesawat acak ini telah keluar seorang bangsawan Sura, yang mengejutkan Hansen. Sura memegang katana hitam di tangannya. Semua Sura memiliki fisik yang bagus. Sura dewasa manapun bisa menyamai evolusi manusia dalam pertarungan tangan kosong. Sura yang lebih kuat bahkan bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi. Sura keluar dari pesawat dan melihat gadis kecil menangis. Dengan sinar kejam di matanya, dia mengangkat katana dan menebasnya ke kepala gadis kecil itu. Hansen memanggil kumbang hitam, pembunuh berdarah dan naga bersayap ungu sekaligus dan mengubah dirinya menjadi centaur bersayap raksasa yang ditutupi baju besi emas, dan bahkan sayapnya ditutupi dengan baju besi emas. Ledakan. Sayap besar membawanya ke tengah gedung hampir seketika. Mengambil gadis itu dengan satu tangan, Hansen meraih bilah katana Shuro dengan tangannya yang lain. Darah tiba-tiba mengalir sepanjang bilah. Bab 61. Fang Mingkuan baru-baru ini sangat tertekan. Sebagai seorang reporter, dia bertanggung jawab atas sebuah program tentang tempat perlindungan dewa di Skynet. Meskipun tidak super populer, program ini mendapatkan momentum dan dia dianggap sebagai selebriti kecil. Karena keputusan yang dibuat oleh manajemen, ia dipindahkan ke planet terpencil, Roka. Pekerjaannya disebut pengembangan pasar baru, yang sebenarnya berarti dia didorong keluar karena dia menghalangi orang lain. Seperti yang dipahami Fang Mingkuan, sekarang programnya milik seorang lulusan baru yang terkait dengan anggota dewan. Tidak tahu apa-apa, anak itu telah merusak pertunjukan dan banyak penonton yang setia meminta untuk mentransfer Fang Mingkuan kembali, yang tidak mengubah apapun. Fang Mingkuan tahu dengan jelas bahwa dia tidak akan pernah bisa kembali. Planet Roka memiliki sumber daya yang sangat sedikit dan jauh dari pusat ekonomi, sehingga benar-benar tidak ada berita yang harus diliput. Selama beberapa bulan dia berada di sini, Fang Mingkuan membuang-buang waktu untuk melakukan wawancara dengan selebritas kecil yang menganggap diri mereka terlalu tinggi, yang benar-benar membuatnya jijik. Bagaimana aku bisa meninggalkan lubang ini? Fang Mingkuan berkeliaran tanpa tujuan di jalan, memegang kendi logam kecil dan menyesap minuman keras dari waktu ke waktu. Meskipun dia kesal, Fang Mingkuan masih terus mencari-cari di luar kebiasaan profesional. Tiba-tiba, kegelapan turun dan ada ledakan besar dan kebakaran. Sebagai jurnalis yang baik, Fang Mingkuan menyalakan alat perekamnya. Pesawat Sura. Fang Mingkuan melihat pesawat dan jantungnya mulai berdetak kencang. Dia bergegas ke gedung tinggi terdekat sambil terus memotret dengan alat perekam. Segera, Fang Mingkuan memperhatikan gadis kecil itu juga. Ketika dia melihat Sura bertanduk emas keluar dari pesawat, dia senang dan khawatir pada saat yang sama.
Dia sangat senang karena ini adalah kesempatan besar baginya. Sebuah pesawat Sura jatuh di planet Roka adalah insiden langka. Ditambah Shuro di dalamnya adalah seorang bangsawan. Ini adalah tiket emas baginya untuk menjadi reporter yang lebih terkenal. Tetapi pada saat yang sama, Fang Mingquan juga khawatir tentang nasib gadis kecil itu. Sebagai seorang jurnalis profesional, terlepas dari keinginannya untuk berteriak, membantu, Fang Mingquan tetap diam dan hanya merekam dan mengunggah semuanya dengan setia. Namun, ketika melihat Sura menamparkan katana padanya, Fang Mingquan melihat wajah kecilnya yang ketakutan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis. Seseorang selamatkan dia. Tetapi tidak ada yang bisa menanggapi itu. Tim penyelamat belum tiba, dan bahkan jika seseorang memiliki pesawat terbang, akan sulit untuk memarkirnya di ketinggian seperti itu. Ledakan. Sepasang sayap emas memotong bingkai dan sesosok yang agung mengambil gadis kecil itu ke lengannya, yang lain menyerahkan menangkap pedang Shuro. Darah turun dari katana, dan Fang Mingquan merasa seolah-olah jantungnya telah berhenti. Seseorang menyelamatkan anak itu, Fang Mingquan menjerit. Hansen terkejut ketika dia menangkap pisau katana. Armor darah sucinya bahkan tidak bisa memblokir katana tajam dan telapak tangannya masih terpotong. Meskipun luka tidak dalam, dia menyadari Sura ini adalah lawan yang tangguh. Hansen terbang kembali beberapa meter mengepakkan sayapnya, memegang gadis kecil itu dengan satu tangan. Dia tiba-tiba merasakan hawa dingin dari belakang dan dengan cepat berbalik. Shuro mengangkat katananya dan hampir memotongnya di Hansen. Hansen menggertakkan giginya dan berputar-putar di udara, nyaris tidak lolos dari serangan Sura. Sura melompat dan melangkah di dinding, melemparkan dirinya ke arah Hansen. Apakah dia memiliki beberapa gen dari kutu? Hansen berpikir dan terbang ke sebuah gedung di dekatnya, memecahkan jendela dan memasukkan gadis kecil itu ke dalam. Hansen memandang ke dalam ruangan dan menemukan itu adalah ruang kelas dengan puluhan anak di dalamnya, menggigil di sudut. Sial, sebelum Hansen bisa menemukan solusi, Shuro sudah di wajahnya dengan katana di tangan, menetas ke bawah pada Hansen. Hansen bisa menghindari serangan ini, tetapi ketika dia siap untuk bergerak, dia tiba-tiba membeku. Di belakangnya ada ruang kelas yang penuh dengan anak-anak. Jika dia mengelak, Shuro akan memasuki ruang kelas. Sura berada di planet manusia dan tidak mungkin dia bisa bertahan di sini dengan begitu banyak musuh di sekitarnya. Dia akan memilih untuk membunuh sebanyak yang dia bisa sebelum dia mati. Dengan tidak berarti Hansen akan membiarkannya masuk kelas. Menghadapi katana, Hansen hanya bersandar ke sisinya untuk melindungi organ vitalnya, sambil melemparkan pukulan ke wajah Sura. Sura sedikit terkejut, karena dia tidak berharap Hansen tetap di tempatnya. Meskipun Shuro tidak mengerahkan seluruh kekuatannya dalam serangan ini, katananya masih memotong baju besi suci ke bahu Hansen, membuat suara mencicit ketika bilahnya bertemu tulang. Pada saat yang sama, tinju Hansen juga mengenai Sura di wajahnya, memaksanya untuk menekuk tubuhnya ke belakang. Bahan topeng Sura terbuat dari bahan yang sangat keras dan tidak retak karena pukulan Hansen. Sura menangkap kerangka paduan di dinding dengan jari-jari kakinya dan berbalik untuk meraih katana yang tertempel di bahu Hansen. Tidak ingin mengembalikan katananya, Hansen memblokir telapak tangannya dengan satu tangan dan menekan tenggorokan Sura dengan tangan lainnya. Sura membalas pukulan di dada Hansen. Dan segera itu menjadi pertarungan tinju. Dalam waktu singkat, Hansen mulai memuntahkan darah. Kenapa dia tidak menghindar? Karena dia bisa terbang, dia bisa menghindari serangan, tanya Fang Mingquan. Berbagi pemikirannya adalah para penonton menonton webcasting Fang Mingquan. Bab 62. Program baru Fang Mingquan belum memiliki popularitas, tetapi masih ada beberapa penggemar lama yang mengikutinya ke sini. Melihat webcasting aktif, banyak dari mereka telah memilih untuk menonton. Ketika mereka melihat Shuro akan membunuh gadis kecil itu, mereka semua berdoa agar seseorang bisa menyelamatkannya. Dan ketika Hansen muncul, mereka semua senang. Namun, apa yang mereka tidak mengerti adalah mengapa Hansen tidak memilih untuk menghindari katana dan dengan demikian kehilangan keuntungannya. Dia bisa mengelak saat dia bisa terbang. Fang Mingquan tiba-tiba menyadari sesuatu dan memfokuskan lensa di belakang Hansen. Semua orang tiba-tiba melihat bahwa ruangan itu adalah ruang kelas dengan lusinan anak menggigil di dalamnya. Fang Mingquan dan hadirin telah menyadari mengapa Hansen tidak menghindar. Jika dia mengelak, Shuro akan memasuki ruang kelas dan menyebabkan kerusakan yang tak terbayangkan. Meskipun Sura dihentikan di luar ruang kelas, Hansen telah terluka parah di bahu dan masih berdarah, yang membuatnya menjadi pihak yang kalah. Tapi ini adalah Sura dewasa dengan tanduk emas. Bahkan jika dia belum berlatih keterampilan apapun, fisiknya akan sekuat seorang evolver, jika tidak lebih kuat. Dolar, ini dolar, hadirin mengenalinya dan meninggalkan banyak komentar, mengingatkan lebih banyak orang bahwa itu adalah dolar. Fang Mingquan sudah lama mengenal dolar. Bagaimanapun, dia bekerja di bidang jurnalisme. Video Hansen yang melewati saluran robot sangat mengejutkan sehingga dia juga menontonnya. Karena dia telah menonton video, dia tahu bahwa Hansen masih belum terselesaikan sementara lawannya setidaknya bisa mencapai tingkat evolver, jadi ini bukan pertarungan yang adil. Jadi, apakah para penonton mengetahui hal ini? Ini tidak baik. Dolar belum menjadi evolver. Bisakah dia menghentikan Shuro bertanduk emas? Dolar, tunggu. Sial, kenapa aku tidak ada di sana? Aku ingin membantunya membunuh Shuro. Petik 2.
Bang! Hansen mengambil pukulan lain di wajah. Meskipun dia lapis baja, kepalanya masih berdering dan matanya bahkan menjadi buta sesaat. Merasa mengocok di dada, dia menumpahkan darah lagi. Hansen sangat jelas bahwa dia jauh lebih lemah dari Shuro bahkan setelah dia berubah bentuk menjadi pembunuh darah. Jika Shuro belum terluka parah, Hansen mungkin tidak bisa bertahan selama ini sama sekali. Untungnya, dia sudah lama berlatih Jadeskin dan telah mendapatkan banyak poin Geno, yang memungkinkannya bertarung sampai sekarang. Bang! Setiap kali Hansen meninju Sura, dia hanya bisa memaksa Sura untuk membungkuk ke belakang, sedangkan ketika Shuro meninju padanya, dia pasti akan berdarah. Tapi Hansen tahu bahwa dia tidak bisa mundur. Melihat kedengkian di mata Sura, Hansen tahu dia telah mengamati anak-anak di kelas. Menggunakan tubuh agungnya untuk memblokir jendela, Hansen dipukul di kepala beberapa kali. Dia tiba-tiba kehilangan kendali atas tubuhnya dan menyandarkan bahunya ke arah Shuro, yang memungkinkan Shuro untuk menarik keluar katananya dari bahu Hansen. Darah terciprat saat bilah hitam itu dicabut. Mati, Shuro cemberut saat dia meretas Hansen, kedua tangan pada katana dan mata merah. Itu adalah adegan yang menyakitkan bagi Fang Mingquan dan penonton untuk menonton. Orang-orang yang berhati lembut bahkan tidak tahan untuk menonton. Minggirlah, kamu telah mencoba, tidak ada yang akan menyalahkanmu, beberapa orang bahkan berkata, karena mereka tidak tahan melihat Hansen dibunuh oleh Shuro. Tetapi dengan sinar di matanya, Hansen bergerak maju bukannya mundur ketika katana jatuh, dan melemparkan dirinya ke Shuro. Meskipun katana telah mengenai kepala Hansen, karena jaraknya diperpendek dan tubuh Sura memantul di tengah peretasannya, kecepatan katana tidak tinggi, dan itu hanya mematahkan helm Hansen dan meninggalkan dangkal luka di kulit kepala Hansen. Tanpa jeda, Hansen mengepakkan sayapnya dan bergerak di belakang Shuro. Dia mengunci Shuro dengan tubuhnya sendiri di udara sehingga Shuro tidak bisa bergerak. Ghost Town telah melakukan keajaiban, Hansen mampu mengunci Shuro yang memiliki kekuatan lebih besar dari dirinya sendiri. Karena dia tahu waktunya berubah bentuk hampir naik dan tubuhnya mungkin akan menderita kerusakan permanen jika dia melampaui batas waktu, Hansen jatuh terbalik dengan Shuro terkunci di antara lengannya dan melompat, melaju ke tanah dengan sayapnya bergerak. Kamu gila, seru Shuro, dengan ngeri di suaranya. Pada saat ini, semua orang yang melihat ini terpana dan komentar online telah berhenti. Lensa Fang Mingquan mengikuti meteor emas yang jatuh dengan cepat ke tanah. Karena bangunan lain menghalangi pandangan, meteor emas menghilang di lantai 6 bangunan. Semua yang bisa didengar hanyalah ledakan, diikuti keheningan. Setelah sekian lama, sebuah komentar baru muncul, $. Lalu ada ledakan komentar, yang diposting begitu cepat sehingga kata-katanya menjadi kabur. Tidak berminat untuk memeriksa komentar, Fang Mingquan dengan putus asa berlari ke tempat Hansen jatuh. Dia bisa bersumpah bahwa ini adalah yang tercepat yang pernah dia jalankan dalam hidupnya. Ketika Fang Mingquan sampai di sana, sudah ada kerumunan. Sura ada di lantai dengan anggota tubuhnya terpelintir dan bahkan ada laba-laba yang retak di trotoar yang terbuat dari bahan berteknologi tinggi. Tetapi dia tidak menemukan sosok emas yang agung di sini. $. Tidak mati. Kemana dia pergi? Saat komentar diposting di bawah siaran web, Fang Mingquan melihat sekeliling dan bertanya kepada orang-orang di dekatnya dan tidak ada yang melihat $. Tempat itu ada di lorong dan tidak ada seorang pun di sini sebelum mereka jatuh. Bab 63. Fang Mingquan tidak menemukan $. Dan berhenti mencari. Dia kembali ke studionya dengan penuh semangat dan mulai mengedit rekaman yang diambilnya. Masa depanku ada di video ini. Fang Mingquan terjaga sepanjang malam mengedit rekaman. Ini jelas merupakan berita utama eksklusif. Dengan webcasting tadi malam, berita akan keluar dan video yang diedit pasti akan viral. Keinginan untuk sukses dan kekaguman pada $. Yang mendorongnya untuk mengedit video begitu cepat. Fang Mingquan berpikir bahwa ini pasti karya terbaiknya sejak ia menjadi jurnalis bertahun-tahun yang lalu. Di Skynet, Fang Mingquan melihat banyak pesan bertanya kepadanya tentang webcasting kemarin. Pada saat itu, listrik padam dan tidak ada kamera pemantau yang berfungsi. Ada beberapa orang yang mencoba memfilmkan kejadian itu, tetapi pekerjaan mereka entah dari sudut yang buruk atau terlalu kabur, dan tidak dapat dibandingkan dengan pekerjaan profesionalnya. Fang Mingquan menarik napas dalam-dalam, menamai video itu, satu-satunya, $. Malaikat kita, dan kemudian mengklik unggah. Setelah mengunggahnya, Fang Mingquan tidak melihat layar lagi tetapi duduk dan menyalakan rokok. Dia terus merokok dan tetap diam. Fang Mingquan bahkan tidak berani melihat arlojinya, karena ia takut mengetahui waktu, yang merupakan hal terpenting dalam jurnalisme. Dia tahu betul bahwa ketika video diunggah, komlingnya akan berdering, tetapi seberapa sukses videonya tergantung pada berapa lama komling berdering. Jika itu membutuhkan setengah jam, maka itu berarti itu fenomenal, jika itu membutuhkan 1 jam, maka itu mungkin begitu-begitu, jika itu membutuhkan lebih dari 1,5 jam, Fang Mingquan mendengar nada dering ketika dia masih menghitung. Fang Mingquan tiba-tiba bangkit dan menatap komlingnya di atas meja. Nomor yang dikenalnya berkedip di layarnya. 8 menit dan 43 detik, Fang Mingquan mengepalkan tangan dan giginya dengan penuh semangat, meremas kotak rokok di tangannya. Fang Mingquan baru mulai bersantai setelah 3 menit. Mengabaikan ikatan dering, dia berbaring di sofa dan menontonnya berdering saat dia merokok.
Dia menikmati perasaan ini, karena hanya pada saat-saat seperti inilah dia merasa hidup. Satu-satunya, dolar malaikat kita, tidak memiliki suli suara dan kurang dari 3 menit. Itu dimulai dengan gadis kecil ketika dia akan jatuh. Wajahnya yang ketakutan dengan air mata, matanya yang melebar, dan tangan kecilnya yang bernoda darah menarik perhatian orang sejak awal. Saat berikutnya, ketika orang masih khawatir tentang bahaya yang dihadapi gadis kecil itu, keluar dari pesawat tidak berjalan penyelamatnya tetapi kematian itu sendiri. Ketika Shuro menggunakan katananya pada gadis kecil itu, tidak ada yang bisa menahan amarah dan keputusasaan mereka. Tiba-tiba, sosok emas muncul di tempat kejadian. Sayap emas besar tampak seperti milik malaikat. Ketika gadis kecil itu dibawa ke lengannya yang kuat yang dilapisi baju besi emas dan katana dihentikan olehnya, semua orang sangat gembira, di sana mata berkaca-kaca. Adegan-adegan berikut dengan hati-hati diedit, Sura dan Hansen bertukar pukulan dan Hansen memecahkan jendela sehingga dia bisa membawa gadis itu ke sebuah ruangan. Shuro menyerang Hansen dengan panik tetapi yang terakhir tidak menghindar atau berlari kembali. Fang Mingkuan memasukkan adegan lusinan siswa yang menggigil di ruang kelas di sini sehingga semua orang akan mengerti mengapa Hansen memilih untuk tinggal di sana. Fang Mingkuan memperhalus adegan pertempuran dan menyoroti sifat mementingkan diri sendiri dan keberanian Hansen. Dia juga mengedit adegan yang kurang mengesankan. Meskipun sebenarnya Hansen sengsara dan jauh lebih lemah daripada Shuro, dalam video itu sepertinya itu hanya kehilangan keberuntungan. Adegan terakhir adalah kejatuhan bunuh diri. Seluruh video sangat halus. Dengan musik latar penuh gairah yang ditambahkan oleh Fang Mingkuan, semua pemirsa ingin melawan Shuro sendiri, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan hidup mereka. Dan para penonton wanita berlinang air mata setelah menonton video. Video ini benar-benar menjadi viral. Hanya dalam beberapa jam, seluruh aliansi mengetahuinya. Dan hitnya telah meningkat hingga beberapa ratus juta. Seorang bangsawan Shuro yang kuat dan kejam, malaikat emas, dan wajah-wajah kecil yang penuh ketakutan semuanya membentuk cerita yang menggerakkan setiap penonton dalam waktu kurang dari 3 menit. Nama dolar sekarang terkenal di seluruh aliansi, karena video ini jauh lebih populer daripada video saluran robot, yang memang memiliki keterbatasan. Pria dan wanita, tua dan muda, semua orang terpesona oleh video ini, dan dolar telah menjadi hit lebih besar dari 10 terpilih tahun ini. Anak ini punya nyali, sama seperti aku ketika aku seusianya. F** tanda pagar Kasuras. Anak-anak yang malang, mereka beruntung, karena ada malaikat yang menjaga mereka. Dolar, kamu satu-satunya milikku. Dolar, kamu adalah malaikatku. Semakin banyak orang yang khawatir tentang hidup dan mati dolar, karena video itu tidak termasuk hasilnya dan berakhir dengan ledakan dari musim gugur. Semua orang khawatir apakah dolar dan Shuro telah meninggal, tetapi Fang Mingkuan tidak berencana untuk menerbitkannya, karena wartawan lain pasti sudah menulis tentang hal itu dan tidak akan ada bedanya apakah dia menulis tentang itu. Sementara itu, sang pahlawan juga menonton video ini yang diedit oleh Fang Mingkuan. Bab 64. Itu benar-benar aku. Hansen tidak percaya dia terlihat begitu baik. Cara video itu diedit membuatnya sedikit memerah. Pada saat itu, dia hanya melakukan apa yang dia bisa untuk membantu anak-anak. Meskipun kejatuhan pada akhirnya tampak tragis, dia sebenarnya mampu menendang Sura darinya dan terbang pergi ketika mereka akan mengenai tanah. Itu tidak cukup berisiko seperti kelihatannya. Shuro sudah terluka parah dan telah meninggal karena jatuh. Hansen tahu bahwa dia baru saja beruntung. Jika Shuro belum menderita luka parah, Hansen mungkin akan melarikan diri atau mati. Menggerakkan tubuhnya, masih sakit sekali sehingga Hansen kesulitan bernapas. Dia tidak berani pergi ke rumah sakit, tetapi untungnya itu tidak terlalu buruk, karena tidak ada organ vitalnya yang terluka. Setelah minum obat, ia pulih dengan lambat tetapi mantap. Hansen juga mendapatkan sesuatu darinya. Katana milik Sura dibawa pulang oleh Hansen, yang jauh lebih baik daripada senjata yang dibuat oleh manusia. Sura jauh lebih maju dalam membuat senjata paduan daripada manusia. Hansen telah mendengar sejak lama bahwa katana Sura sangat mengagumkan. Bahkan Sura bertanduk hitam menggunakan katana yang lebih baik daripada senjata baja set. Sekarang apa yang dimiliki Hansen adalah katana dari Sura bertanduk emas, yang seharusnya menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Sama sekali tidak ada produk dengan tingkat yang sama dengan katana ini. Hansen memegang katana dan merasa bahwa itu sangat tajam seolah-olah itu bisa menghancurkan udara. Hansen tidak lagi berani mencoba katana dengan senjata apapun karena dia tahu katana itu mungkin bahkan lebih tajam daripada belati set baja. Video itu begitu meluas sehingga Hansen juga khawatir bahwa orang mungkin mengenali katana dan dengan demikian dirinya sendiri adalah dolar. Jadi dia telah memutuskan untuk membuat beberapa perubahan pada katana, yang terutama untuk mengubah warnanya. Dia menyemprotkan cat katana dengan warna emas sehingga terlihat seperti terbuat dari kuningan. Dia juga memesan sarung yang murah tapi flamboyan di Skynet sehingga tidak ada yang tahu itu adalah Shuro katana ketika itu ada di sarungnya. Bahkan, Hansen tidak bermaksud menggunakannya di depan orang lain. Ini hanya tindakan pencegahan yang diambilnya. Hansen juga ingin mengganti gagang katana untuk membuatnya lebih mudah dikenali, tetapi tidak dapat menghapus gagang. Namun, ia menemukan manik yang tertanam di gagangnya dan mengeluarkannya. Yang mengejutkannya, manik itu berlubang. Di dalam manik, ternyata ada chip memori kecil.
Hansen memasukkan chip ke perangkatnya, mencoba mencari tahu apa yang disimpan di sana. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa ada seni bela diri Sura yang direkam dalam chip, yang disebut Bladestorm. Deskripsi itu mengatakan itu adalah rahasia utama keluarga aristokrat Sura. Bisakah manusia mempelajari seni bela diri Sura? Tanya Hansen. Setelah meninjau Bladestorm, ia yakin bahwa ia dapat mempelajarinya selama tingkat kebugaran fisiknya cukup tinggi. Hansen mulai mencoba dan mempraktikkan Bladestorm dan tidak mengalami terlalu banyak halangan, yang berarti fisiknya telah mencapai prasyarat Bladestorm. Bladestorm terdengar seperti keterampilan senjata, tetapi juga bisa digunakan tanpa senjata. Kuncinya adalah mengeksplorasi sepenuhnya potensi tubuh seseorang untuk meluncurkan serangan yang cepat dan kuat. Jika seseorang menjadi terampil dalam Bladestorm, seseorang dapat meluncurkan serangan itu dengan bagian tubuh manapun. Hansen belum pulih pada saat ini, jadi dia tidak kembali ke tempat suci dewa dan tinggal di rumah berlatih Bladestorm. Lin Beifeng adalah satu-satunya yang menelepon setiap hari untuk memeriksa kapan dia akan kembali ke Steel Armor Shelter dan mulai berburu. Qin Xuan pikir dia hanya bersembunyi dari Son of Heaven, jadi dia tidak menelepon. Hansen memeriksa Kongling deringnya dan itu adalah Lin Beifeng lagi. Dia ragu-ragu sebelum mengambil. Sen, kenapa kamu masih belum berada di Suaka Dewa? Aku sudah menunggumu, keluh Lin Beifeng. Hansen bahkan tidak menyalakan obrolan video karena dia cukup tertekan hanya dengan mendengarkan suara Lin. Aku tidak akan bersembunyi darimu. Yang benar adalah bahwa aku baru-baru ini mempersiapkan kampanye besar, kata Hansen misterius. Kampanye macam apa yang ada dalam benakmu? Daftarkan aku, kata Lin Beifeng dengan penuh semangat. Aku tidak akan mengungkapkan detailnya sekarang, tapi setidaknya kita akan bisa memburu makhluk mutan. Hansen mengatakan yang sebenarnya. Dia berencana untuk pergi ke rawa gelap segera setelah dia pulih. Dia tidak bisa menjamin makhluk suci darah tetapi pasti akan ada makhluk mutan. Sen, Anda harus memasukkan saya, kata Lin Beifeng buru-buru. Saya bekerja dengan orang lain dalam hal ini, jadi anggota tim diperbaiki dan saya tidak bisa menambahkan siapapun. Hansen membuat Lin Beifeng dalam ketegangan sebelum dia melanjutkan. Tapi saya kekurangan uang baru-baru ini, dan jika Anda bisa memberi saya beberapa panah set baja dengan 5% set baja, saya akan mengirimkan Anda bagian dari mangsa saya, dan itu tidak akan kurang dari satu seluruh makhluk mutan. Luar biasa, aku akan mengirimimu panah itu sekarang, jawab Lin Beifeng tanpa keberatan. Tunggu, aku sedang sibuk saat ini. Persiapkan panahnya dan aku akan menghubungimu saat aku siap, kata Hansen. Itu kesepakatan. Jangan makan kata-kata Anda sendiri, Lin Beifeng masih merasa tidak aman. Kamu dapat yakin bahwa kamu akan mendapatkan bagianmu. Hansen khawatir di mana dia bisa mendapatkan panah yang bagus. Sekarang Lin Beifeng bersedia mensponsori dia siap. Itu juga saling menguntungkan. Dia akan memberi Lin beberapa daging makhluk mutan ketika dia kembali. Dalam skenario terburuk, jika dia tidak bisa berburu apapun, dia masih bisa mengubah makhluk apapun menjadi makhluk mutan menggunakan kristal hitam dalam beberapa hari dan membayar Lin dengan itu. Hansen beristirahat di rumah selama belasan hari sebelum dia pulih sepenuhnya. Ketika dia sedang beristirahat, dia tidak melakukan apa-apa selain berlatih Jadeskin dan Bladestorm. Akhirnya dia bisa mulai menggunakan Bladestorm. Bab 65. Sebelum Hansen berteleportasi ke Suaka Dewa, Qin Xuan menelepon untuk memintanya pergi ke stasiun teleport. Ketika Hansen datang ke stasiun, Yang Manli memberinya tatapan dingin dan membawanya ke kantor Qin Xuan. Qin Xuan sedang mengurus beberapa bisnis ketika dia masuk, jadi Hansen harus duduk di samping dan menunggu. Setelah berurusan dengan semua yang ada di tangan, Qin Xuan memandang Hansen dan berkata, saya berencana untuk merekomendasikan Anda ke Akademi Militer Black Hawk. Rekomendasikan aku ke Akademi Militer Black Hawk. Hansen tidak yakin apa yang dia maksudkan, karena seseorang bisa mendaftar ke sekolah militer sendiri dan mengikuti ujian, tidak ada rekomendasi yang diperlukan. Qin Xuan tahu apa yang dipikirkannya dan melanjutkan, Akademi Militer Black Hawk memiliki kuota khusus setiap tahun untuk mereka yang khusus dalam memanah. Tetapi bahkan siswa yang direkrut khusus harus lulus ujian masuk dan memenuhi persyaratan tertentu. Anda pandai memanah sehingga tidak apa-apa jika Anda kurang kebugaran. Itu sebabnya saya berencana untuk merekomendasikan Anda. Memasuki sekolah militer pada tahap awal dan menjalani pelatihan formal akan membantu Anda. Hansen bertanya-tanya apa yang harus dikatakan untuk menolak Qin Xuan. Di satu sisi, dia tidak begitu tertarik untuk pergi ke sekolah militer. Di sisi lain, dia harus meninggalkan planet Roka jika dia diterima di Black Hawk. Dan dia tidak bisa meninggalkan ibu dan saudara perempuannya. Tapi Hansen menemukan Qin Xuan sangat antusias untuk membawanya ke sekolah militer. Jika dia tidak memberikan penjelasan yang masuk akal padanya, dia mungkin tidak akan melepaskan masalah ini. Juga dia bermaksud baik, jadi Hansen juga merasa berkewajiban untuk memberinya penjelasan. Station Master, kamu terlalu baik, tetapi aku sudah memiliki sekolah militer yang ideal dalam pikiran dan aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Hansen mengerutkan kening. Oh, sekolah militer mana yang ada dalam pikiranmu? Tanya Qin Xuan dengan penasaran, dikejutkan oleh motivasi mendadaknya. Aku ingin mendaftar ke sekolah militer Roka, jawab Hansen, menjulurkan dadanya. Qin Xuan dan Yang Manli sama-sama menatapnya seolah dia idiot.
Yang Manli berkata dengan muram, Black Hawk berada di peringkat 50 teratas di aliansi dan Anda membandingkannya dengan sekolah militer Roka, yang bahkan bukan di antara 1000 teratas. Qin Xuan menyarankan, Hansen, Anda harus benar-benar memikirkannya. Sekolah militer Roka tidak cocok dengan Black Hawk baik di fakultas maupun di fasilitas. Anda bahkan tidak dapat mempraktikkan pengoperasian kerangka perang dan kapal perang di sekolah militer Roka dan Anda tidak akan memiliki yang baik pelatih dalam seni bela diri. Jika Anda lulus dari sekolah militer Roka, Anda tidak akan memiliki masa depan yang cerah di tentara. Mengapa Anda ingin melakukan itu? Hansen tersenyum kecut, dia tidak bisa memberitahu Qin Xuan bahwa dia ingin memasuki sekolah militer Roka hanya karena dekat dengan rumah. Yang Manli berkata, kamu tidak memenuhi syarat untuk direkomendasikan oleh kepala stasiun, tetapi dia melanggar aturan untukmu karena dia melihat sesuatu dalam dirimu. Kamu harus berpikir dengan hati-hati. Siap menjawabnya, Hansen mendengar ketukan di pintu. Station Master, analisis data Anda sudah siap. Hebat. Kirimkan. Qin Xuan menyalakan perangkat pintar dan sebuah video ditampilkan. Hansen melihat dan sedikit terkejut, karena video itu adalah pertarungannya dengan Sura bertanduk emas. Namun, itu bukan versi yang diedit, tetapi rekaman asli Fang Mingkuan. Analisis data yang komprehensif dibuat dan setiap pergerakan dolar dan euro disertai dengan statistik pertempuran real-time yang rinci termasuk kelincahan, kecepatan meninju, serangan kritis dan kerusakan. Ada juga adegan euro yang mati pada akhirnya. Ketika tampilan selesai, Qin Xuan bertanya kepada Yang Manli, bagaimana pendapat Anda tentang dolar? Bodoh, adalah jawaban Yang Manli. Hansen yang diam-diam bangga dan siap untuk pujian Yang Manli hampir tersedak air liurnya sendiri. Tolong jelaskan, Qin Xuan sepertinya tidak terkejut. Yang Manli berkata, kekuatan dan kecepatan dolar sangat baik. Meskipun kita tidak tahu peringkat kebugarannya, dia pasti termasuk yang teratas di First God Sanctuary ketika dia berubah bentuk. Namun, kekuatan dan kecepatannya masih jauh lebih lemah daripada Shuro. Kami bahkan dapat memperkirakan bahwa ia akan mati 1.000.000 kali jika Shuro belum terluka parah. Qin Xuan mengangguk, setuju dengan Yang Manli. Yang Manli melanjutkan, sayap dolar seperti jiwa binatang terbang yang maju. Dilihat dari kecepatannya, sangat mungkin jiwa binatang darah suci. Dengan jiwa binatang terbang seperti itu, jiwa binatang yang berubah bentuk dengan armada, dan kecepatan tinggi, ia adalah pemanah yang ideal. Dia harus menembakkan panah dari jauh alih-alih melibatkan diri dalam pertarungan tinju bodoh. Qin Xuan tersenyum, kamu benar. Tapi itu darurat dan sepertinya dolar tidak pandai memanah. Dia tidak pernah menggunakan busur dan anak panah sebelumnya dan selalu bertarung terus-menerus, kebalikan dari yang satu ini. Yang Manli tahu Qin Xuan merujuk pada Hansen dan berkata, jika dolar bisa menjadi pemanah, dia akan menjadi pemanah terbaik di Suaka Dewa Pertama. Kecepatan bergerak dan terbangnya akan membantunya menjaga jarak dari musuh, dan kekuatannya akan memungkinkan dia untuk menembak panah cepat dan kuat. Itu sebabnya dia akan sempurna. Yang Manli sama sekali tidak menyebut Hansen. Rupanya, dia tidak berpikir Hansen bahkan bisa dibandingkan dengan dolar. Selain itu, Yang Manli mungkin berpikir cara bertarung dolar agak bodoh, tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa dia adalah orang yang terhormat, tidak seperti Hansen, yang pengecut dengan beberapa bakat. Qin Xuan menghela nafas, sayangnya, ada pemadaman di daerah itu karena kerusakan yang disebabkan oleh pesawat Sura, jadi kami tidak mendapatkan apapun yang dapat mengungkapkan identitas dolar. Meskipun kami memiliki sampel darah dolar, gen semua orang berubah cepat hari ini ketika mereka mendapatkan poin geno. Jadi, dengan membandingkan DNA dalam sampel dan dalam database kami, hampir tidak mungkin untuk mengetahui siapa dia. Dia telah muncul di planet Roka 2 kali. Mungkin itu bukan kebetulan, Yang Manli memikirkannya dan menyarankan. Aku sudah memeriksa populasi di planet Roka, dan tidak ada orang yang cocok dengan profilnya. Roka hanyalah planet komersial tingkat kelima. Sangat tidak mungkin ada orang seperti dolar yang tinggal di sana, bahkan lebih kecil kemungkinannya daripada memenangkan lotre. Qin Xuan menggelengkan kepalanya. Hansen diam-diam merasa lega bahwa keduanya tidak mengaitkan Hansen yang tidak ambisius dengan dolar sama sekali. Dia takut sayap itu akan mengingatkan mereka pada naga bersayap ungu, tetapi kehati-hatiannya ternyata tidak perlu. Sayap jiwa binatang tidak terlihat sama dengan sayap naga, dan mereka juga ditutupi oleh baju besi kumbang hitam, jadi sulit untuk menghubungkan keduanya.